Berdiri di kolam es, dengan suara air terjun yang menggema di telingaku, aku terus-menerus mendesakkan niat pedangku untuk menembus air terjun, tetapi setiap kali pedang itu tak sekuat dan setajam yang kubayangkan. Maka aku kembali bermeditasi untuk memahami niat pedang dari teknik pedang salju. Ketika aku membuka mata lagi setelah bermeditasi, hari sudah gelap dan langit penuh bintang. Panggilan. Saat aku membuka mata, aura pedang dingin menyeruak dari tubuhku. Saat bila bulan menusuk, samar-samar ku dengar suara angin pecah di telingaku. Hawa dingin di sekitarku meningkat, dan suasana hati yang dingin dalam pedang panjang itu langsung meledak, berubah menjadi cahaya pedang raksasa sepanjang setidaknya puluhan meter yang membelah air terjun dan menyapu semak-semak serta padang rumput yang semrawut di depan. Dor, 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 pedang ini begitu kuat sehingga area dalam jangkauan niat pedang hampir 30 meter diselimuti es. Pedang raksasa itu tampak cemerlang dan jernih, dengan kepingan salju beterbangan di sekitarnya, menembus bebatuan dan menghancurkan pepohonan kuno. Pedang itu menembus udara, tak terhancurkan, dan bahkan menutupi tanah puluhan meter di depannya dengan lapisan es tipis. Betapa kuat dan tak tertandinginya niat pedang es ini. Tergantung pada Song Qian yang sedang memasak, berdiri, matanya dipenuhi rasa takut, dan berkata, sungguh gerakan pedang yang kuat. Zhao Hao pun membuka matanya dan berkata, rasanya, kulitku kesemutan, seolah-olah musim dingin tiba-tiba. Bos, bagaimana teknik pedang negeri salju ini dibandingkan dengan teknik pedang Buddha legendaris milik Fang Qingyuan? Aku menghela napas lega, auraku sedikit tenang, lalu berkata, jurus yang baru saja kugunakan adalah jurus pertama dari teknik pedang negeri salju, yang disebut satu pedang es terbang. Jurus ini baru di tahap awal kesuksesan kecil, tetapi kekuatannya tak kalah dengan jurus pertama Fang Qingyuan dari teknik pedang Buddha, tahap harmoni langit dan manusia. Sungguh dahsyat. Zhao Hao tak kuasa menahan tawa. Senang rasanya menjadi kuat. Masih banyak tantangan di masa depan. Meskipun Fang Qingyuan adalah seorang jenius di generasinya, dia hanyalah seorang jenius di antara para pendatang baru. Dibandingkan dengan para jenius generasi sebelumnya yang telah berlatih keras selama bertahun-tahun dan memiliki kultivasi yang tak terduga, dia masih jauh tertinggal. Aku terbatuk, menenangkan diri dari kegembiraan menguasai jurus pertama teknik pedang negeri salju. Aku mengeluarkan pil pemurni roh dari cincin tulang luar angkasa dan melahap 5 pil sekaligus. Seketika, kekuatan spiritual yang hampir habis karena kultivasi dengan cepat mengalir dari seluruh tubuhku bagai mata air jernih, dan dalam sekejap mata, berkumpul menjadi sungai deras yang mengalir di pembuluh darah spiritual. Ia duduk dan beristirahat sejenak, lalu mengambil panekuk dan kuah dari Song Qian. Saat ia memegang panekuk di tangannya, lapisan es dengan cepat mengembun di atasnya. Ini adalah konsekuensi dari berlatih teknik pedang salju. Semua yang ia makan terasa dingin. Ia buru-buru menelan seteguk besar daging kui api merah, yang meredakan rasa dingin di tubuhnya. Xiao Qian, bagaimana latihan teknik pedang langit dinginmu, tanyaku. Song Qian meletakkan mangkuknya dan berkata, aku sedang mencoba memahami jurus pertama, tapi kedalaman seni pedang langit beku jauh di luar imajinasiku. Hehe, maaf, Saudara Xuan, pemahamanku memang tidak sebanding denganmu. Aku khawatir tidak akan semudah itu memahami jurus pertama seni pedang langit beku. Tidak apa-apa, semuanya harus dilakukan perlahan. Yang terpenting adalah kamu semakin kuat dari hari ke hari. Itu sudah cukup. Mata Song Qian berkilat penuh tekad, dan dia mengangguk berat. Ya, aku akan menjadi lebih kuat. Oh, ada satu lagi yang hampir lupa aku berikan padamu. Aku mengambil botol pil Tianling dari cincin tulang ruangku dan melemparkannya kepadanya, sambil berkata, makanlah ini. Ini akan membantu meningkatkan kekuatanmu. Apa ini? Pil Tianling. Apa? Song Qian duduk di tanah dan bergumam, Saudara Xuan, ini hadiahmu untuk ujian abis. Maukah kau memberikannya padaku? Baiklah, hadiah yang kuinginkan adalah teknik pedang negeri salju. Ramuan semacam ini hanyalah kekuatan eksternal. Lagi pula, Suster Suanyin bilang pil roh surgawi tidak akan banyak bermanfaat bagi kultivasiku. Kultivasiku hampir terbentuk sempurna, tapi pil roh surgawi akan sangat bermanfaat bagi perkembanganmu. Makanlah dengan cepat, lalu sempurnakan dan lihatlah ke tingkat mana pil roh surgawi ini dapat meningkatkanmu. Ya, oke. Song Qian tidak berkata apa-apa lagi dan menelan pil Tianling dalam sekali teguk. Tiba-tiba, bahkan Zhao Hao dan saya bisa merasakan energi dahsyat mengalir deras di perut Song Qian. Ia menutup mata dan duduk untuk berlatih. Setelah hampir setengah jam, ia tiba-tiba membuka matanya. Ada semangat dan pesona yang belum pernah ada sebelumnya di matanya. Saat ia berdiri, terpancar aura samar seorang pria kuat, yang belum pernah dimiliki Song Qian sebelumnya. Aku datang. Zhao Hao tersenyum tipis. Song Qian berteriak pelan, dan tiba-tiba kekuatan spiritual di tubuhnya meledak. Sinar kekuatan spiritual menyapu ke arah Zhao Hao dan aku seperti badai, dan pada saat yang sama, itu juga mendorong kekuatan Song Qian untuk melompat maju lagi dan lagi. Alam cahaya fantasi telah rampung,
menerobos ke tahap awal alam Tiancong. Kekuatannya terus meluap, menerobos lagi dan memasuki tahap tengah alam Tiancong. Dalam sekejap mata, terdengar 3 suara bang-bang-bang yang nyaring, dan tahap tengah, akhir, dan sempurna dari alam Tiancong pun ditembus satu persatu. Ketika kekuatan spiritual dalam tubuh Song Qian berhenti meningkat, ia sebenarnya telah melangkah ke tahap awal alam Lingpo. Melihat kekuatan spiritual yang berputar di tangannya, Song Qian terkejut, ini apakah ini kekuatan alam roh? Zhao Hao dan saya tertawa. Pil roh surgawi benar-benar obat yang terkenal di dunia. Zhao Hao melipat tangannya dan tersenyum, sungguh menakjubkan seorang kultivator tak berguna seperti Fatih Song bisa menembus banyak alam dalam sekejap mata dan memasuki alam roh. Dengan kekuatan Fatih Song saat ini, dia mungkin cukup kuat untuk memasuki Akademi Pemurnian. Benarkah Song Qian sangat gembira? Ini hanya akan dihitung setelah penilaian perguruan tinggi. Aku tertawa dan berkata, lagi pula, ini baru saja memasuki Institut Pemurnian. Apa pantas kau begitu bahagia? Song Qian berkata, tentu saja, Saudara Xuan, kau memang jenius sejati dengan bakat dan kemampuan yang luar biasa. Tak perlu dikatakan lagi, kau terlahir dengan kekuatan supernatural. Satu-satunya kekuranganku adalah aku tidak memiliki sedikit pun keunggulan dalam kultivasi. Aku selalu terbiasa dengan hal-hal yang biasa-biasa saja. 3 akademi besar di Akademi Wanling bagaikan bulan di air dan bunga di cermin bagiku. Aku bahkan tak berani memimpikannya. Zhao Hao dan saya sama-sama terdiam. Ya, di antara sekian banyak mahasiswa di Wanling College, berapa banyak yang memiliki pemikiran yang sama dengan Song Qian. Di mata mereka, 3 perguruan tinggi besar itu sangat tinggi, dan di luar jangkauan, terutama bagi mahasiswa dari keluarga miskin. Begitu mereka masuk ke 3 perguruan tinggi besar itu, status mereka akan sangat berbeda, dan gengsi serta perlakuan keluarga mereka di daerah setempat juga akan mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Memasuki perguruan tinggi pemurnian adalah tugas yang mudah bagi Zhao Hao dan saya, tetapi bagi sebagian besar praktisi spiritual, itu adalah perubahan besar yang dapat mengubah takdir mereka. Jangan banyak bicara, makanlah sampai kenyang dan lanjutkan berlatih teknik pedang langit beku. Aku bertanya pada Song Qian, lalu berkata, kekuatan spiritualmu baru mencapai tahap awal alam jiwa spiritual, tetapi pemahamanmu tentang kekuatan dan keterampilan tempur alam jiwa spiritual masih jauh dari matang. Hanya dengan meningkatkan teknik pernapasan naga dan teknik pedang langit beku secara bersamaan, kau bisa dianggap benar-benar kuat. Kau tidak boleh puas dengan peningkatan kecil ini. Song Qian mengangguk gembira, saya tahu, Saudara Xuan, saya akan bekerja keras. Teruslah berlatih. Aku duduk bersila di samping air terjun, dan sekali lagi memahami teknik pedang salju. Kekuatan yang tertinggal di benakku dari tablet spiritual muncul satu persatu. Aku mencoba berkali-kali untuk memahami gaya kedua teknik pedang itu, tetapi selalu gagal, seolah tak ada jalan keluar. Tak ada pilihan selain terus memahami dan menghayati gaya pertama, terbang dengan pedang es. Namun, aku hanya berada di tingkat keberhasilan yang rendah, dan jelas bahwa aku belum sepenuhnya mampu memanfaatkan gaya pertama teknik pedang salju. Keadaan meditasi ini berlangsung selama 5 jam lagi. Di tengah malam, tiba-tiba aku membuka mata dan berlatih jurus pedang dalam pikiranku. Mau tak mau aku terinspirasi dan terbang ratusan meter ke dalam hutan maple di sampingku. Aku memadatkan bilah bulan dan mulai berlatih jurus pedang turunan dari pedang es terbang. Tiba-tiba, niat pedang tajam dengan gumpalan es terbang mengamuk di hutan. Ketika angin bertiup, dedaunan pun berguguran dan berkibar. Daun-daun maple merah menyala terpotong satu persatu oleh niat pedangku, dan mereka membeku menjadi es sebelum mencapai tanah. Arus udara di udara seakan membeku menjadi es. Dengan suara swish dari niat pedang, tak seorang pun bisa mendekatiku, dan aku memasuki kondisi tak sadarkan diri sepenuhnya. Aku melangkahkan serangkaian gerakan pedang dengan mulus, dan kekuatan spiritual di permukaan tubuhku sangat aktif, menari selaras dengan teknik pedang salju. Dalam sekejap mata, lapisan tebal daun merah beku jatuh di bawah kakiku, dan terdengar suara gemerisik di tempat kakiku mendarat. Zhao Hao membuka matanya, terbangun dari latihan teknik pernapasan naga. Ia tersenyum dari kejauhan, bos, niat pedangmu semakin mahir. Ia mampu mengiris dedaunan dan memecah angin tanpa suara. Kurasa jurus pedang pertamamu sudah mencapai tingkat konsepsi artistik, kan? Aku mengangguk, merasa cukup puas. Kekuatan Yijian Fei Shuang meningkat pesat setelah dipraktikkan hingga mencapai tahap pemahaman konsepsi artistik. Baik kekuatan maupun kecepatannya jauh berbeda dibandingkan saat masih dalam tahap keberhasilan kecil. Ketika seorang master sejati bertarung, kekuatan dan kecepatan sangatlah penting. Jika sebuah gerakan pedang membutuhkan waktu terlalu lama untuk mengumpulkan kekuatan, entah berapa kali aku akan mati. Inti dari Yijian Fei Shuang terletak pada 8 kata dingin sekali, secepat kilat. Jurus ini sangat kuat sehingga para master biasa tak akan mampu menahannya begitu digunakan. Setelah menelan beberapa pil penyempurna jiwa lagi,
aku sama sekali tidak bisa tidur. Aku berkata, Zhao Hao, Xiao Qian, kalian tidur saja. Aku akan berjaga malam ini. Aku tidak bisa tidur. Bukankah ini bukan ide yang bagus? Zhao Hao merasa sedikit malu. Ada apa aku terlalu bersemangat sampai-sampai tidak bisa tidur? Baiklah, tidak apa-apa. Jadi Zhao Hao dan Song Qian makan sesuatu dan pergi ke tenda untuk tidur. Aku menarik napas dalam-dalam, melompat ke pohon tua yang meliuk di sampingku, duduk di batang pohon yang tebal, melipat tangan, bersandar di batang pohon, dan perlahan menutup mata. Saat aku menutup mata, seluruh tubuhku seakan menyatu dengan alam sekitar, dan jauh di dalam tubuhku terbenam dalam pemahaman teknik pedang salju. Aku tampak tertidur, tetapi seolah-olah niat pedang menembus tulang-tulangku, siap melancarkan ledakan dahsyat kapan saja. Keesokan harinya, sinar pertama matahari pagi menyinari tubuhku, dan cahaya merah menyala membawa sentuhan kehangatan. Aku membuka mata. Aku tidak merasa lelah meskipun tidak tidur semalaman. Sebaliknya, cahaya di mataku menjadi lebih jernih. Meskipun aku belum membuat banyak kemajuan dalam gerakan pedangku, pemahaman yang kudapatkan semalaman telah mempererat hubunganku dengan teknik pedang negeri salju. Terobosan hanyalah masalah waktu. Setelah memasak sarapan dan makan sepuasnya, kami melanjutkan latihan. Ini adalah materi yang kami bertiga catat dari instruktur kami beberapa hari ini. Melompatlah ke bebatuan di samping air terjun dan bermeditasilah dengan tenang. Semburan air memercik ke tubuhku, sensasi sejuk. Di saat yang sama, tubuhku tiba-tiba merasakan kerinduan akan air. Aku sedikit terkejut. Air ini ternyata penuh dengan energi spiritual. Secara umum, energi spiritual sangat tipis di dalam air, jauh lebih padat daripada di hutan dan pegunungan, tetapi air di hadapanku berbeda. Sebuah kata muncul dalam pikiranku linci. Benar saja, pasti ada kolam spiritual yang terbentuk secara alami di hulu, jika tidak, air terjun ini tidak akan memiliki kekuatan spiritual yang begitu kaya. Kolam roh terbentuk dari harmoni kekuatan spiritual langit dan bumi. Airnya penuh dengan kekuatan spiritual, yang dapat membantu praktisi berlatih dengan hasil 2 kali lipat dengan usaha setengahnya. Kolam ini merupakan tempat yang sangat baik untuk berlatih. Namun, kolam roh bagaikan pelangi, jarang muncul, dan setiap kolam roh hanya bertahan paling lama 1 atau 2 hari. Jika seorang praktisi yang memasuki pegunungan untuk berlatih dapat menemukan kolam roh, kemungkinan terjadinya hal itu seperti tersambar petir. Jantungku berdebar kencang dan aku berkata, Zhao Hao, Xiao Qian, sepertinya kita telah menemukan kolam roh. Apa? Zhao Hao dan Song Qian keduanya tercengang. Ikuti aku. Saya melompat dan menapaki anak tangga berawan asap menuju puncak air terjun, lalu mengikuti sumbernya. Pegunungan dalam tak berujung terbentang di depan, tetapi kami mengikuti aliran air terjun untuk menemukan hulunya. Tak lama kemudian, kami memasuki tempat rahasia di cabang sungai di tengah hutan lebat. Ada pepohonan tua di sekelilingnya, dan pepohonan tua yang meliuk-liuk itu bagaikan orang tua yang telah berdiri selama bertahun-tahun, menjaga mata air yang jernih. Itulah kolam spiritual yang kami cari. Kolamnya tidak besar, hanya kolam spiritual kurang dari 10 meter, tetapi airnya berkilau dan berwarna-warni. Kolam spiritual inilah yang mengalirkan sedikit air ke air terjun, yang memungkinkan saya menemukan tempat ini. Itu memang kolam roh. Zhao Hao sangat gembira dan segera mulai menanggalkan pakaiannya. 1 hari latihan di kolam roh setara dengan 10 hari di dunia luar. Ini tidak salah. Aku pun mulai menanggalkan pakaianku, lalu kami berdua menatap Song Qian. Kenapa, kamu malu? Kenapa kamu malu? Aku cuma merasa sedikit kedinginan. Song Qian membantah dengan sofisme. Kau pikir itu pendek? Zhao Hao tertawa. Aku pun tersenyum, lalu perlahan melangkah ke dalam kolam. Seketika, untaian energi spiritual mengikuti ombak dan mengalir ke arahku. Perasaan ini begitu menyegarkan hingga aku berkata, Xiao Qian, kalau kau ingin menjadi lebih kuat, turunlah ke sini sekarang dan berhentilah merengek. Oh, baiklah. Tak lama kemudian, mereka bertiga sudah berada di sudut kolam roh, secara sadar memasuki kondisi meditasi. Dalam waktu kurang dari setengah hari, aku tiba-tiba menghela napas lega dengan suara wus. Es dan embun beku berputar di sekitarku, dan saat aku berdiri, niat pedang yang kuat meledak, menyebabkan air memercik. Setelah air di kolam tenang, aku menatap diriku sendiri di pantulan air, dan sepertinya auraku berbeda. Kejernihan di mataku semakin kuat, dan itu adalah tatapan yang menembus dan jernih. Zhao Hao dan Song Qian keduanya bergidik. Bos, apakah Anda menyadari sesuatu lagi? Aku mengangguk. Aku sudah menguasai jurus pertama teknik pedang negeri salju, pedang terbang es. Apa kau juga merasakannya? Zhao Hao mengangguk berat. Niat pedang yang kuat itu sungguh tak nyaman. Sebaiknya kau segera menerima niat pedang itu dan melanjutkan mandi. Berendam di kolam roh ini cukup nyaman, hahaha. Tergantung pada, aku kembali duduk di air, gumpalan bunga es berputar-putar di sekitarku, tetapi tidak mencair ke dalam air.
Niat pedang yang kuat bergema di dadaku, siap meledak, tetapi sepenuhnya di bawah kendaliku, tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Kolam roh memang ajaib. Kalau begitu, aku akan berlatih Yijian Fei Shuang sampai mencapai titik penyatuan antara manusia dan alam di sini. Di tengah malam, air kolam terasa sejuk dan jernih, dan kekuatan spiritual bergemuruh di permukaan air bak peri. Di bawah pantulan cahaya bintang, kolam dihiasi bintang-bintang, sungguh pemandangan yang spektakuler dan indah. Song Qian sudah pindah ke sini dan memasak daging kui api merah, daging harimau naga, ikan mas roh naga, dan sebagainya. Setelah semua orang makan malam bersama, mereka melanjutkan mandi. Hingga keesokan paginya, hasrat pedang dingin di dadaku tak tertahankan. Aku tiba-tiba melompat keluar, mengenakan pakaianku, mengambil pedang, dan terbang ke hutan, lalu berlatih jurus pedang One Sword Flying Frost lagi. Tiba-tiba, kekuatannya jauh lebih besar daripada kemarin. Setiap kali kutebas, pepohonan kuno yang berjarak puluhan meter akan hancur berkeping-keping dan membeku. Ketika One Sword Flying Frost diaktifkan, pemandangan dalam radius hampir 50 meter mulai sedikit berubah. Gelombang udara putih di sekitar hasrat pedang itu terbungkus es dan menari-nari liar. Dengan suara keras, jejak pedang sepanjang puluhan meter tercetak di hutan. Energi dingin tak berujung, dan gumpalan udara dingin membubung dari tanah. Jika pemandangan ini dilihat oleh orang luar, itu akan terlalu mengerikan. Pedang yang begitu kuat hingga melayang bagaikan embun beku telah mencapai puncaknya, dengan manusia dan pedang bersatu sepenuhnya, selaras dengan langit dan bumi, mencapai keadaan kesatuan antara manusia dan alam. Matahari bersinar di bumi, dan seluruh hutan di gunung belakang menghangat dengan cepat. Song Qian dan Zhao Hao juga terbangun dari meditasi mereka, dan kultivasi mereka meningkat drastis. Memang benar bahwa kolam roh itu sangat langka dan berharga, tetapi letaknya agak terlalu jauh, dan kolam roh itu bisa menghilang kapan saja. Jika tidak, mereka harus segera kembali dan memanggil Su Yan, Tan Tai Yao, Tang Kueran, Liu Tong'er, dan 4 orang lainnya untuk mandi dan berlatih bersama. Setelah mencabut pedang bulan, auraku kembali tenang, dan aku menjadi diriku yang baru berada di tahap awal alam kendali manusia. Aku menemukan beberapa kayu mati dari pohon yang baru saja kutebang, kembali ke perkemahan, menyalakan api unggun, memasak, dan menambahkan daging lagi. Song Qian dan Zhao Hao pasti sangat kelelahan setelah berlatih semalaman, dan mereka perlu makan lebih banyak daging bergizi. Tak lama kemudian, aroma daging memenuhi udara. Song Qian tersenyum dan berkata, keahlian memasak saudara Suan sangat bagus. Aroma kuahnya benar-benar menggugah selera. Itu saja, tepat saat kami selesai sarapan, tiba-tiba beberapa aura mendekat dengan cepat dari kejauhan, dan dalam sekejap mata, beberapa sosok muncul di samping kolam roh. Mereka adalah beberapa siswa yang mengenakan seragam Akademi Pemurnian, tetapi aku tidak mengenali satu pun dari mereka. Total ada 5 orang, yang terkuat memancarkan kekuatan puncak alam kendali manusia, dan tampaknya memiliki tanda-tanda akan menembus alam kendali bumi kapan saja. 4 lainnya berada di tahap awal hingga akhir alam kendali manusia, dan wajah mereka masing-masing dipenuhi kegembiraan. Lihat, benar-benar ada kolam roh, hahaha. Senior Cumu, kolam roh ini mungkin bisa membantumu menembus alam kendali bumi. Hebat, ini seperti bantuan yang tepat waktu. Pemuda bernama Cumu adalah seorang master di puncak alam kendali manusia. Dengan tatapan tajam, ia berjalan dengan bangga ke tepi sungai dan mengerutkan kening, berkata, sayang sekali. Tempat ini sudah ditempati. Apa si idiot Zhao Hao itu, murid arogan lainnya mencibir. Zhao Hao, murid tingkat rendah Akademi Pemurnian sepertimu ternyata punya kualifikasi untuk memasuki gunung belakang untuk berlatih. Siapa yang mengizinkanmu? Zhao Hao berdiri, wajahnya dipenuhi amarah. Instruktur sudah menyetujuinya, tidak apa-apa, kan Yao Ge, hati-hati dengan kata-katamu, jangan sampai angin menghalangi dan membuatmu kehilangan kata-kata. Apakah lidahmu terkilir karena angin kencang? Yao Ge mengangkat tangannya, membentuk pakaian spiritual, dan berteriak dengan marah, kamu sudah terlalu lama menggunakan kolam spiritual, cepat keluar dari sini, kolam spiritual ini milik kita mulai sekarang. Aku berdiri dan tersenyum kecil, bagaimana kalau kita tidak pergi? Tidak pergi. Yao Ge berkata dengan dingin, siapa kau, seorang siswa dari Akademi Rise? Apa kau pikir kau, siswa pelataran luar, menantang siswa pelataran dalam? Cumu menyipitkan matanya dan berkata, Yao Ge, hati-hati dengan kata-katamu. Dia pasti adik wakil presiden, Bu Yixuan, yang baru saja meraih juara pertama di Abyss Trial, kan? Aku mengangguk dan tersenyum, ini aku. Kita yang pertama kali menemukan kolam spiritual ini. Ini kesempatan yang ditakdirkan oleh surga. Kesempatan ini tidak akan kulewatkan hanya karena beberapa patah kata darimu. Ya, tatapan Cumu dipenuhi dengan penghinaan saat ia berkata, meskipun aku tidak mengerti bagaimana kau, di tahap awal alam kekaisaran, bisa mengalahkan seorang jenius seperti Fang Qingyuan,
tapi ku dengar Fang Qingyuan terluka oleh tarian naga api 9 surga milik Su Yan dan dikalahkan olehmu. Bagaimana aku punya 500.000 koin roh naga di kartu ini? Anggap saja ini pembelian kolam rohmu. Kalian bertiga segera pergi, dan kolam roh ini akan menjadi milik kami mulai sekarang. Sambil berkata demikian, dia melemparkan kartu itu ke rumput di tepi pantai dan memberi isyarat agar saya membungkuk dan mengambilnya. Aku tak dapat menahan tawa, mengangkat kakiku dan meremukkan kartu perak itu sambil berkata, singkirkan kebaikanmu dan keluar. Yao Ge sangat marah Bu Yixuan, jangan sombong. Kau tahu siapa kami? Cumu adalah ahli terbaik di Akademi Pemurnian, dan aku peringkat kedua dalam penilaian Akademi Pemurnian ini. Kau tidak mendengarkan nasihat baikku, kau benar-benar mencari masalah. Saya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Cumu tampak tenang dan bertanya, apa yang kamu tertawakan? Aku mendongak dan berkata, aku menertawakan aturan Akademi Wanling yang sederhana dan kasar. Ketika kau tak punya kekuatan, semua orang memandang rendahmu. Tapi ketika kau menginjak-injak mereka yang memandang rendahmu satu persatu, mereka akan belajar rasa hormat yang paling mendasar di antara sesama manusia. Apa maksudmu? Cumu mencibir, apakah kau ingin menginjak kami? Itu benar. Aku membuka tanganku dan membentuk bilah bulan, lalu berkata dengan senyum tulus, karena kau meremehkanku, aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya akan menghajarmu dan mengharumkan namaku di Akademi Wanling. Cara yang hebat untuk mengukir ceruk. Yao Ge mencibir sambil mengaktifkan teknik napas naga, yang ternyata sudah tingkat ke-8. Ia berkata dengan marah, aku ingin melihat bagaimana orang biasa sepertimu, yang baru berada di tahap awal alam kekaisaran, bisa mengukir ceruk. Memang, kelima orang di hadapanku ini sangat kuat, dan masing-masing dari mereka memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dariku. Tingkatan ranah praktisi spiritual tidak dibagi berdasarkan kekuatan tempur sejati mereka. Setiap terobosan hanya karena kekuatan spiritual dasar telah mencapai batasnya. Saya sama sekali tidak memiliki urat spiritual sejati. Saya hanya mengandalkan urat naga dan urat Chong surgawi. Sebenarnya, kekuatan spiritual saya hanya berada di tahap awal ranah kendali manusia, tidak sebaik Zhao Hao, tapi ini tanpa menggunakan taktik pertempuran, napas naga, dan pola tulang. Setelah digunakan, kekuatan spiritual akan langsung meningkat 5 kali lipat, yang tidak kalah dengan level Fang Qingyuan. Bagaimana mungkin para siswa terbaik di Akademi Pemurnian ini tahu hal ini? Mencari perkelahian. Yao Ge meraung, dan pedang panjangnya menyemburkan api, memenuhi langit. Meskipun teknik pedang yang ia latih tergolong teknik pedang tingkat 3, teknik itu memancarkan aura kesuksesan besar, yang sebenarnya tidak mudah dicapai. Aku memegang pedang dengan satu tangan, kepala tegak dan dada membusung, seberkas cahaya dingin menari anggun kemanapun mataku tertuju. Aku tidak menggunakan bilah bulan, melainkan mengangkat tangan kiriku, dengan jari telunjuk dan jari tengah saling bertautan, siap menyerang dengan niat pedang. Kau meremehkanku seperti itu, kau cari mati saja. Yao Ge sangat marah. Engah. Tepat ketika dia berada kurang dari 3 meter dariku, niat pedang menyeruak dari ujung jarinya, dan swoosh pedang es raksasa yang panjangnya hampir beberapa meter menembus udara. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh Yao Ge terpental dan jatuh pelan ke tanah, menyemburkan darah, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Apa yang terjadi? Ketiga orang lainnya tercengang. Hanya Cumu yang menyipitkan mata dan berkata dengan dingin, sungguh niat pedang yang kuat. Menarik seperti yang diharapkan darimu. Kau adalah adik dari wakil dekan Bu Suanyin. Aku Cumu, dan aku akan senang melihat ajaranmu. Aku mengangkat pedang bulan dengan lembut dan tersenyum cerah. Qingyuan Bu Yixuan, tolong ajari aku. Hati-hati, bos. Zhao Hao sudah mengenakan pakaiannya setelah mendarat. Matanya dipenuhi kesungguhan saat ia berkata, Cumu sedang berlatih teknik pedang api liar tingkat 3 yang superior. Teknik itu sangat kuat dan telah mengalahkan para Master Yun Qiyuan berkali-kali. Jangan remehkan dia. Aku menatap Cumu dalam-dalam. Aura pria ini memang sangat berbeda dari keempat orang lainnya. Temperamennya sungguh tenang dan kalem, bagaikan kolam berusia 1000 tahun yang mustahil untuk diintip. Mata spiritualku hanya bisa merasakan energi api yang bisa keluar dari tubuhnya kapan saja, dan pakaian spiritualnya bersinar terang. Sepertinya dia telah disempurnakan setidaknya hingga tahap keempat. Cumu ini kekuatannya pasti lebih tinggi dari Yuan King. Saingan yang kuat, saingan yang sangat kuat. Siapa yang menang dan siapa yang mendapatkan kolam roh? Tanya Cumu dengan tenang. Tidak, kolam roh itu milik kita, terlepas dari menang atau kalahnya kita. Kita harus bersikap masuk akal, kataku terus terang. Cumu tak kuasa menahan tawa. Baiklah, bicaralah dengan bijaksana. Aku, Cumu, akan berteman denganmu hari ini, tapi mari kita bicarakan ini setelah pertarungan. Jika kau kalah, kau tak layak menjadi temanku. Sebelum ia selesai berbicara, kekuatan spiritual api di tubuh Cumu tiba-tiba meledak, dan kekuatan apinya luar biasa. Udara di belakangnya meleleh,
dan seekor naga api raksasa melonjak dalam pedang panjangnya. Ia menebas ke udara dan meraung ambil jurus pertama teknik pedang api liarku. Wow, bilah pedang itu menembus udara tanpa suara, dan apinya menari-nari liar. Konsep artistik pedang ini benar-benar selaras dengan langit dan bumi, dan benar-benar mencapai kesatuan legendaris antara manusia dan alam. Tiba-tiba aku menggertakkan gigi dan perlahan menggerakkan lengan kananku sedikit ke belakang. Niat pedang dari teknik pedang salju meledak seketika, dan dengan suara crash, ia menghempaskan kekuatan apinya. Pedang bulan itu dipenuhi dengan kekuatan niat pedang dan menusuk keluar saat aku mengayunkannya. Engah, pedang terbang bagaikan embun beku. Frost berputar dan pedang panjang menembus udara. Ledakan, dengan suara keras, Cumu mundur berulang kali. Jurus-jurus yang sama dari keadaan menyatu antara manusia dan alam langsung dibedakan oleh perbedaan kekuatan. Jelas, meskipun seni pedang api liar adalah seni bela diri superior, itu hanyalah seni bela diri superior tingkat 3. Itu tidak setingkat dengan seni pedang negeri salju yang terdaftar sebagai seni bela diri superior super. Akibatnya, meskipun keduanya merupakan jurus pertama dari keadaan menyatu antara manusia dan alam, saya menggunakan kekuatan spiritual alam manusia untuk mengalahkan jurus orang lain yang menggunakan kekuatan spiritual alam puncak. Berdesir, kakinya meluncur kembali ke rerumputan untuk melepaskan kekuatan, dan setiap langkah meninggalkan jejak beku di rerumputan. Ia hanya bisa mengandalkan ini untuk melepaskan kekuatan. Jika tidak, jika niat pedang beku dari teknik pedang salju memasuki tubuhnya, itu akan semakin memalukan. Cumu menatapku dengan takjub, tatapan serius terpancar di matanya. Ia berkata, sekarang, aku yakin kau bisa mengalahkan Fang Qingyuan tapi jangan berpikir kau bisa mengalahkanku dengan tingkat kultivasimu saat ini. Kekuatan teknik pedang api liar jauh lebih dari itu. Aku melambaikan tangan dan berkata sambil tersenyum, ayolah, kenapa kamu banyak bicara? Hai, semangat juang Cumu bangkit, dan ia mengayunkan pedang panjangnya dengan lembut, yang menghasilkan suara tajam dan menusuk. Api meledak, dan ia datang dalam sekejap. Pedang panjang itu menusuk udara, dan langsung menyemburkan 7 aura pedang api yang membakar. Aura pedang api itu menghancurkannya, membawa kekuatan untuk membakar langit dan mengubah bumi. Itu masih merupakan keadaan persatuan antara manusia dan alam, jurus kedua dari teknik pedang api liar. Meskipun itu teknik pedang kelas 3, mempraktikkan 2 jurus pertama hingga mencapai tingkat penyatuan antara manusia dan alam sudah dianggap sebagai jenius kelas 1. Tak heran Cumu bisa menduduki peringkat pertama di antara 3 halaman dalam Akademi Pemurnian. Aku menjadi lebih serius dan dengan teriakan pelan, aku menyalurkan kekuatan-kekuatan ganas naga tingkat ketiga dari seni pertempuran ke pedang panjang itu, langsung meningkatkan kekuatan seni pedang salju sebesar 60%. Aku menusukkan pedang lain di tengah es yang menari-nari, masih menggunakan jurus pertama, Frost Fleece with a Sword. Banjir, niat pedang itu mengembun menjadi pedang raksasa yang menembus udara. Pada saat yang sama, seekor naga merah menyala menghilang ke dalam niat pedang, meraung tanpa henti. Gerakan yang sama, ketika digunakan dengan taktik pertempuran, memiliki konsepsi artistik yang berbeda. Ledakan, dentuman, dentuman. Serangkaian suara benturan meletus di udara, dan 7 niat pedang berapi milik Cumu hancur berkeping-keping, sedangkan pedangku Fei Shuang menyapu bagaikan bilah pedang penghancur dunia, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Hah! Cumu berseru, mengangkat pedangnya dan berteriak jurus ketiga. Api pada pedang panjang itu membumbung tinggi ke langit, dan cahaya terangnya menebas dengan kecepatan yang luar biasa. Dia benar-benar telah menguasai jurus ketiga teknik pedang api liar hingga tingkat tertinggi. Sungguh tidak mudah. Pedang ini menebas dengan kuat, nyaris tak mampu menahan serangan pedang keduaku. Datang lagi. Aku menjerit pelan, menyalurkan kekuatan petir ke pedang panjangku. Sekali lagi, aku melepaskan pedang terbang es. Dengungan pedang menggema di langit, suara menusuk yang bahkan membuat pegunungan dan hutan di kejauhan bergetar. Kabut pagi yang seperti senja bergetar pelan, dan burung-burung berkicau dan terbang. Seni pedang tanah bersalju, yang menggunakan kekuatan petir, sudah begitu dahsyat. Jika aku menggabungkan ke-6 gaya menjadi satu, bukankah itu akan menggemparkan dunia? Pada saat ini, Cumu berkata dengan wajah cemberut, tunggu sebentar, Bu Yixuan. Ada apa? Aku tidak mau main lagi. Apa cuma ini trikmu? Wajahnya penuh duka dan amarah. Ya, cuma ada 1 jurus. Aku tersenyum dan berkata, tapi 1 jurus saja sudah cukup untuk menaklukkan dunia. Ngapain repot-repot begitu? Apa kau masih mau bertarung? Jangan berkelahi lagi. Cumu tampak sedih dan berkata, kau lebih kuat dariku. Aku mengakuinya. Kolam roh ini milikmu. Aku, Cumu, yakin. Itu bagus. Aku menghampiri kelima siswa Akademi Pemurnian, tersenyum tipis, dan berkata, kita semua adalah siswa Akademi Roh Segudang, jadi kita harus bersatu. Berebut 1 kolam roh hanya akan mempermalukan Akademi. Bagaimana kolam roh ini sebenarnya cukup luas, cukup untuk semua orang mengolahnya bersama.
Bahkan jika kalian berlima bergabung, itu tidak akan berpengaruh. Cumu terkejut, benarkah sungguh mungkin? Aku tidak bisa berbohong padamu. Baiklah, terima kasih. Tidak masalah. Aku mengangguk dan tersenyum, namun tiba-tiba menyalurkan niat pedang ke kaki kiriku dan menendang Yao Ge. Ledakan. Yao Ge berguling puluhan meter jauhnya dengan darah mengucur dari mulutnya, tampak sangat malu. Kenapa Cumu tercengang? Dia baru saja mengatai Zhao Hao idiot. Berani-beraninya dia memarahi adikku. Bagaimana kalau dia memarahiku lagi lain kali kalau aku tidak memberinya pelajaran, kataku dingin. Cumu menarik napas dalam-dalam dan berkata, jadi, apa yang terjadi hari ini sudah berakhir. Baiklah, mari kita berlatih. Terima kasih. Saya berlatih hingga sore hari, lalu kembali bermeditasi, dan mulai memahami jurus kedua teknik pedang negeri salju. Namun, saya tidak berhasil memahaminya sepanjang pagi. Sore harinya, air di kolam roh menguap dengan cepat, dan seluruh kolam roh seakan lenyap dalam sekejap. Kesempatan ini datang dan pergi begitu cepat, tak bisa dipaksakan. Cumu, Yao Ge, dan yang lainnya pergi lebih dalam ke pegunungan untuk berlatih, sementara Song Qian, Zhao Hao, dan saya tetap tinggal untuk berlatih. Tidak ada binatang misterius yang kuat di pegunungan belakang, jadi tidak ada gunanya berlatih jauh di sana. Kami tinggal di sini untuk mengembangkan mentalitas seni bela diri dan sekadar menikmati waktu tenang. Bos, kekuatanmu saat ini sudah cukup untuk menyapu bersih seluruh institut pemurnian, kata Zhao Hao dengan marah. Aku menyeringai. Benarkah? Ya, tapi di antara semua siswa di Akademi Wanling, kekuatanmu mungkin tidak termasuk dalam 3 besar. Oh, aku berkata dengan tenang, aku hanya tahu sedikit tentang 3 halaman dalam. Ceritakan saja. 3 halaman dalam, berdasarkan urutan kekuatannya, adalah Pengadilan Fengqi, Pengadilan Yundong, dan Pengadilan Silian. Pengadilan Silian adalah yang terlemah, sementara Pengadilan Fengqi hanya sebatas nama. Inilah mengapa Pengadilan Yundong adalah yang terkuat. Hampir semua murid Pengadilan Yundong diajar langsung oleh Dewa Bela Diri, Luo Xianling. Kekuatan mereka termasuk yang terbaik di seluruh Akademi Wanling. 4 yang terkuat di antara mereka dikenal sebagai 4 Master Yundong, dan mereka luar biasa kuat. Aku mengerutkan kening dan berkata, 4 dewa tertinggi Yundong kedengarannya sangat kuat. Siapakah mereka? 4 Master Yundong adalah Luo Yan, Luo Wan, Sang Rong, dan Dong Huarou. Luo Yan adalah yang terkuat di antara mereka. Ia adalah murid langsung Master Luo Xianling. Di usia muda, ia telah berhasil masuk dalam peringkat naga dan harimau dan dikenal sebagai jenius nomor 1 di Akademi Wanling. Luo Yan dan Luo Wan adalah saudara kandung, anak-anak Luo Zantian, kepala wilayah Sungai Luoshen di selatan. Mereka memiliki latar belakang keluarga yang mendalam dan, ditambah dengan ajaran Master Luo Xianling, dikenal sebagai salah satu dari 10 jenius teratas di benua roh naga selama 100 tahun terakhir. Dibandingkan dengan Luo Yan, orang-orang seperti Fang Qingyuan bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Aku tak kuasa menahan senyum dan berkata, tidak apa-apa. Aku hanya berlatih sendiri. Tidak perlu menginjak-injak setiap jenius. Saya khawatir saya tidak bisa melakukannya tanpa menginjaknya. Zhao Hao tampak khawatir ketika berkata, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, dan kau mungkin akan marah, tapi aku merasa perlu memberitahumu. Aku tidak bisa membiarkanmu menjadi orang terakhir yang tahu. Oh, ada apa? Zhao Hao mengerutkan kening dan berkata, kudengar dari teman-teman sekelasku di Akademi Pemurnian bahwa Luo Yan, penguasa muda Sungai Luoshen, telah bertunangan dengan Su Yan dari aliansi 100 orang suci sejak kecil, jadi dia sebenarnya tunangan Su Yan. Kudengar Luo Yan, Luo Wan, dan Sang Rong akan segera kembali dari pelatihan mereka. Ketika itu terjadi, apakah kau dan Luo Yan akan terhindar dari pertempuran? Song Qian berkata, Kakak Xuan, aku juga tahu tentang ini. Suatu kali, saat kami sedang makan malam, kami berada di kotak sebelah rumah Su Yan. Aku mendengar Su Yan dan ayahnya, Su Sikeng, bertengkar. Sepertinya mereka sedang bertengkar soal pertunangan. Aku menarik napas dalam-dalam, hatiku terasa berat. Sial, nggak mungkin sekonyol itu, kan? Song Qian dan Zhao Hao mengepalkan tangan mereka dan berkata, Saudara Xuan, kami akan selalu mendukungmu. Jika kau menyukai Su Yan, rebut saja dia dari Luo Yan. Kami juga mendengar bahwa Su Yan dan Luo Yan hanya bertemu beberapa kali sejak mereka masih muda, yang menunjukkan bahwa dia masih murni. Saudara Xuan, ayolah. Aku menatap mereka tanpa daya dan berkata, sial, Su Yan dan aku bukan pasangan, ayolah, orang pembawa sial. Tapi semuanya jadi menarik. Apa yang menarik? 4 guru besar Yundong, cepat atau lambat aku harus bertemu mereka. Ngomong-ngomong, Zhao Hao, kenapa kau bilang Feng Qiyuan hanya sebatas nama? Sederhana sekali. Kepala Akademi Yundong adalah Dewa Bela Diri Luo Xian, jadi Kepala Akademi Fengqi, yang pertama dari 3 akademi dalam, hanya bisa adikmu Bu Suanyin. Namun,
Wakil Presiden sibuk dengan tugas resmi, jadi dia menolak menerima siswa. Akademi Fengqi tidak pernah memiliki satu pun siswa sejak didirikan. Itu hanyalah cangkang kosong. Ini sangat sesuai dengan kepribadian saudara perempuan saya. Malam yang dingin itu panjang. Setelah 2 hari bermeditasi dan merenung, seberkas cahaya muncul dalam niat pedang yang kacau dari teknik pedang salju. Aku telah berusaha menangkap sinar cahaya ini selama 2 hari terakhir. Akhirnya, pada saat tertentu, sinar cahaya ini menembus tekstur niat pedang yang kacau, perlahan-lahan mengembun menjadi bola cahaya yang menyilaukan dan menyatu dengan tubuhku. Mengerti. Aku membuka mataku, dan mataku tampak jernih. Aku mengangkat telapak tanganku pelan, dan tiba-tiba gumpalan es beterbangan. Tepat saat bilah bulan itu mengembun, pikiran dan niat pedangku menyatu. Aku melompat dan menggunakan jurus yang baru saja kupelajari. Aku melihat aura dingin yang menusuk tulang meledak hebat dari bilah pedang itu. Saat aku mengayunkannya, cahaya pedang bagaikan bintang meledak, dan jatuh menimpa batu besar di sampingku dengan suara bang bang bang. Gunung itu bergetar pelan, dan energi pedang yang membekukan menembus bebatuan besar berlubang sedalam beberapa inci dalam sekejap. Bebatuan sepanjang puluhan meter itu dipenuhi bekas-bekas bombardir, yang menunjukkan betapa dahsyatnya jurus ini. Aku menarik napas dalam-dalam dan menekan aliran darah di tubuhku. Jurus ini disebut Kiruo Hansing, jurus kedua dari teknik pedang salju. Meskipun kekuatan satu serangan tidak sekuat Yi Jian Fei Suang, jurus ini dapat menembus pedang panjang dengan kekuatan spiritual dan melancarkan pemboman besar-besaran ini. Kerucut es itu seperti bilah pisau. Kiruo Hansing di alam kesuksesan kecil dapat menembus jauh ke dalam lapisan batu. Setelah dipraktikkan hingga alam kesuksesan besar atau bahkan penyatuan manusia dan alam, aku khawatir seluruh batu besar ini dapat diterbangkan. Ia menahan kegembiraannya, menelan semangkuk daging kui api merah, lalu melanjutkan meditasi dan latihannya. Kiruo Hansing, yang baru mencapai tahap keberhasilan kecil, belum ada apa-apanya. Terlalu banyak orang di seluruh Akademi Wanling yang mampu mematahkan jurus ini. Ia harus berlatih lebih terampil dan memahami jurus ini sepenuhnya agar dapat melepaskan kekuatan sejati teknik pedang domain salju. 2 hari lagi berlalu selama meditasi ini. Bahkan jurus napas naga Zhao Hao telah mencapai tingkat ke-8, jurus napas naga Song Qian telah mencapai tingkat ke-6, dan Kiruo Hansing milikku akhirnya mencapai tingkat kesempurnaan. Dengan satu ayunan pedang, pedang itu dapat menembus hutan dan mengenai pepohonan. Kekuatannya cukup untuk mengubah hutan dalam radius puluhan meter menjadi tempat mematikan yang penuh lubang. Tepat saat aku telah melatih jurus kedua hingga sempurna, sebuah suara tiba-tiba muncul dalam niat pedang yang kacau, dan niat pedang misterius ketiga memunculkan jurus baru. Gerakan ketiga sedingin embun beku musim gugur, tetapi saya hanya melihat namanya, bukan bentuknya. Saya sekali lagi memasuki kondisi meditasi dan kontemplasi. Pagi-pagi sekali, gunung di belakang Wanling Koleh terasa sunyi dan dingin. Banyak pohon maple merah di gunung telah tumbang lagi, dan lapisan daun maple menumpuk di mana-mana di tanah. Kabut pagi terasa seperti senja, dan burung-burung berkicau merdu. Pegunungan dan hutan tampak begitu sunyi dan membuat orang-orang tanpa sadar merasa bahagia. Tak jauh dari sana, Song Qian dan Zhao Hao sedang memasak seperti biasa. Pada saat ini, aku akhirnya terbangun perlahan dari meditasiku, dan aku yakin dalam hatiku bahwa aku telah memahami sebagian hakikat meditasi kali ini. Saudara Xuan, apa yang terjadi? Tanya Song Qian. Aku tak berkata apa-apa, tapi mataku berbinar. Saat aku berdiri, tiba-tiba rasa dingin menjalar dari sekujur tubuhku, dan seolah-olah 3 energi pedang melesat keluar dari tubuhku dengan suara berdengung. Inilah konsepsi artistik dari jurus Lin Ruo Qiu Suang. Sesaat kemudian, aku melompat, dengan pedang bulan di tanganku, dan melontarkan Lin Ruo Qiu Suang ke arah semak-semak di kejauhan. Embun beku dan awan memenuhi langit, dan energi es biru langsung menyelimuti seluruh langit. Ketika pedang bulanku menebas, bukan hanya satu kekuatan, melainkan 3 niat pedang yang bertubi-tubi dan menebas dengan cepat. Ledakan, dentuman, dentuman. Pohon-pohon tua hancur, semak-semak patah, dan 3 aura pedang yang memenuhi ruang jatuh bagai kilat. Gelombang udara putih dingin berputar di sekitar energi pedang. Ketiga energi ini dilepaskan dengan sangat cepat, yang satu lebih kuat dari yang lain, dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Ketiganya bahkan menciptakan 3 bekas pedang sepanjang puluhan meter di tanah, dan bahkan tanah pun tampak menguap. Kekuatan destruktif serangan ini tentu saja bisa dibayangkan. Sial, ini benar-benar teknik pedang yang sangat hebat. Wajah Zhao Hao memucat saat ia berkata, kekuatan teknik pedang wilayah salju mungkin bahkan lebih hebat daripada teknik pedang Luoshen yang diwariskan dalam keluarga Luoyan. Teknik ini benar-benar layak disebut teknik pedang terbaik. Song Qian menyipitkan matanya. Pedang ini sehalus dan sealami air yang mengalir. Serangan ini sudah berada di level keberhasilan kecil. Saudara Xuan sungguh luar biasa. Hanya dalam waktu kurang dari 10 hari, dia sudah menguasai 3 jurus pertama teknik pedang wilayah salju.
Aku mengerutkan kening dan berkata, terlalu lambat, padahal kita belum meminta cuti selama itu. Kita harus bersiap kembali ke akademi sore ini. Kita tidak bisa terus-menerus berada di gunung belakang, kalau tidak, orang tua di kantor disiplin itu mungkin akan menyusahkan kita bertiga lagi. Aku bisa berlatih teknik pedang negeri salju perlahan-lahan saat kembali ke kantor pengasah pedang. Kita tidak boleh lengah untuk saat ini. Kita harus benar-benar memahami 3 jurus pertama dulu. Bentuk pertama adalah keadaan kesatuan antara manusia dan alam, bentuk kedua adalah keadaan kesuksesan besar, dan bentuk ketiga adalah kemajuan awal. Hal ini dapat dianggap sebagai penjelasan untuk pengalaman di luar ini. Sore harinya, kami mengemasi tas dan kembali ke All Souls College. Setelah lebih dari 10 hari berlatih, kami bertiga merasa seperti berguling-guling di lumpur dan air, dan pakaian kami robek. Sudah waktunya untuk mengajukan beberapa set seragam sekolah lagi dari akademi. Untungnya, Akademi Wanling tidak pernah pelit dalam hal sumber daya pelatihan, dan mereka selalu menanggapi permintaan siswa dengan kemampuan yang baik. Di suatu sore yang cerah, pohon-pohon maple di akademi menyala merah dan daun-daunnya berguguran. Deretan pria dan wanita berseragam sekolah berjalan di sekitar akademi. Hari ini akhir pekan dan tidak ada kelas, jadi sebagian besar siswa akan keluar sekolah untuk berbelanja. Mereka perlu membeli banyak barang seperti perlengkapan budidaya, pakaian, kebutuhan sehari-hari, Tentu saja, kami bertiga tidak perlu membeli pakaian. Orang-orang miskin sejati hanya mengenakan seragam sekolah, dan mereka hanya membutuhkan kebutuhan sehari-hari. Mereka tidak membutuhkan apapun seperti pembersih wajah. Sebenarnya, alasan utama saya kembali ke akademi bukanlah hal lain, melainkan karena saya tidak memiliki cukup ginseng darah. Kecepatan saya mengonsumsi ginseng darah saat berlatih teknik pedang salju jauh di luar imajinasi saya. Daging kui api merah hanya dapat menyediakan energi api, dan efeknya dalam memperbaiki darah jauh lebih rendah daripada ginseng darah berkualitas tinggi. Tumpukan besar ginseng darah yang saya kumpulkan sebelumnya telah habis, dan saya memberikan sebagian kepada Song Qian dan Zhao Hao, jadi sekarang tidak tersisa setengah ginseng darah di cincin tulang ruang angkasa, hanya setumpuk daging dan berbagai material. Soal ginseng darah, kamu bisa membeli yang berkualitas tinggi di Paviliun 7 Dewa. Soal uang aku masih punya lebih dari 30 juta di kartuku, yang mungkin tidak cukup untuk membeli beberapa ginseng darah, tapi bahan-bahan untuk cincin tulang ruang angkasa bisa dijual. Beberapa bahan yang dibawa kembali dari jurang, ditambah sejumlah bahan untuk cincin ruang angkasa Yuanxing, kalau semuanya diuangkan, setidaknya akan mencapai ratusan juta, kan? Terlebih lagi, suandan tingkat 8 milik Qian Kui masih ada. Karena kualitasnya yang tinggi, saya tidak berani menelannya, karena takut meledak dan mati. Dengan fisik saya, setidaknya saya harus memasuki alam kendali bumi untuk dapat memurnikan suandan tingkat 8. Akan sia-sia jika menggunakannya sekarang. Sebaiknya saya pergi ke Yang Qian untuk mencairkannya dan menukarnya dengan ginseng darah yang cocok untuk saya gunakan saat ini. Kembali ke kantor penajaman pedang, mandi, ganti baju bersih, lalu keluar. Tujuan Paviliun 7 Dewa. Pada sore akhir pekan, jalan pejalan kaki ramai dengan orang. Ada banyak orang yang berlama-lama di depan Paviliun 7 Dewa, berdiskusi tentang materi, kultivasi, dan kebanyakan dari mereka adalah siswa dari Akademi Wanling, termasuk siswa dari 3 halaman dalam dan 5 perguruan tinggi besar. Dia langsung melangkah masuk ke dalam toko, dan mata seorang penjaga toko berbinar, lalu dia segera berseru, "Nona, tamu terhormat telah tiba." Sosok Anggun Yang Qian segera muncul di hadapannya. Ia berpakaian layaknya seorang karyawan hari ini. Jaket ungu tua yang dikenakannya tampak anggun dan mungil, sementara kakinya yang jenjang terekspos oleh kemeja putihnya. Ia mengenakan sepatu kulit hak tinggi, dan lencana manajemen senior Paviliun 7 Dewa tersemat di dadanya. Rambut panjangnya tergerai di dadanya bak air terjun, penuh pesona namun tetap tenang dan elegan. "Bu Yixuan, kau di sini," katanya sambil tersenyum, "apa yang kau inginkan kali ini? Apa kau di sini untuk menjual beberapa harta karun?" Keduanya, saya bilang, bahwa saya melihat tanaman obat dulu. Saya perlu membeli ginseng darah. Baiklah, silakan ikuti saya. Bagaimana kalau kita langsung ke aula dalam di lantai 2? Barang-barang bagus semuanya ada di aula dalam dan biasanya tidak dipajang. Saya sudah tahu ini sejak lama. Aula di lantai 2 penuh dengan praktisi spiritual yang sedang membeli materi, tetapi aula dalam sangat sepi. Hanya saya dan Yang Qian yang ada di sana, bersama 2 penilai lainnya, yang selalu bersama kami, bekerja dengan harmonis. Yang Qian menyalakan lampu, dan aula dalam tiba-tiba menjadi terang. Deretan ginseng darah berkualitas tinggi tertata rapi di lemari, disortir berdasarkan warna dan usia. Label dan harganya terlihat jelas. Ia tersenyum dan berkata, "Ini barang-barang terbaru kami dengan kualitas terbaik. Silakan pilih." Saya berjalan mendekat dan melihat sekilas. Ada lebih dari 20 ginseng darah berusia lebih dari 1000 tahun.
Yang terbaik masih ginseng darah berusia 3000 tahun yang belum terjual. Lagi pula, harganya 300 juta, dan kebanyakan orang tidak mampu membelinya. Ini dibawa kembali dari pegunungan Lingyun oleh Dekan Sisian. Kebanyakan orang tidak mampu membelinya dan tidak bisa menggunakannya. Terakhir kali saya melihatnya, kultivasi saya tidak cukup untuk memakannya, tetapi kali ini jika saya memiliki ginseng darah berusia 3000 tahun ini, saya bisa mencoba menembus ke tingkat ke-11 teknik napas naga. Setelah saya menembusnya, mungkin kultivasi saya juga akan menembus ke tahap awal alam pengendalian manusia. Ini sangat penting. Saya melirik sekilas dan mengeluarkan 2 ginseng darah berusia 1200 tahun, 3 ginseng berusia 1500 tahun, dan 6 ginseng darah berusia 1000 tahun dari meja. Saya meletakkannya satu persatu di meja dan bertanya, berapa totalnya? Yang Qian tertegun, matanya secerah air, dan dia tersenyum, 180 juta koin roh naga, dan aku akan memberimu diskon VIP sebesar 40%, sehingga totalnya menjadi 108 juta koin roh naga. Beri aku diskon 50%. Aku mengerutkan kening dan berkata, 60% terlalu tinggi. Kau tahu aku berasal dari keluarga miskin. Yang Qian tertawa terbahak-bahak. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, diskon 50% ya diskon 50%. Tambahkan ginseng darah berusia 3000 tahun ini ke dalamnya, kataku dengan santai sambil mengambil ginseng darah berusia 3000 tahun itu. Yang Qian tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dan berkata, ini sama sekali tidak bisa dijual. Mengapa? Sudah dipesan. Sudah ada yang membayar deposit 5 juta, dan besok akan diambil lagi kalau aku jual ke kamu, aku harus bayar deposit 3 kali lipat. Oh siapa yang memesannya ini masalah besar. Yah, aku juga tidak tahu. Lupakan saja, aku masih melemparkan ginseng darah berusia 3000 tahun itu ke dalam cincin tulang interspatialku dan berkata, paling banyak yang bisa kudapatkan adalah 15 juta sebagai kompensasi. Aku akan membayarnya, aku ingin ginseng darah ini. Harga jualnya 300 juta, diskon 40%, jadi 180 juta, ditambah kompensasinya, jadi 195 juta. Ditambah 90 juta yang kubayarkan sebelumnya, totalnya jadi 285 juta. Yang Qian berdiri di hadapanku, tangan kosongnya bertumpul ringan di dagu. Matanya seakan mampu melihat menembus segalanya, dan ia berkata dengan senyum jenaka, sepertinya kau punya sesuatu yang bagus untuk dijual kali ini. Itu benar. Dengan gembira ia menggenggam lenganku dan berkata dengan penuh kasih sayang, seolah sedang jatuh cinta, ayo, kita ke gudang dan lihat alat tawar apa yang kau bawa, Bu Yixuan, kali ini. Kuberitahu, kita sudah menjual hampir semua relik naga banjir kolam dingin yang kau jual di sini terakhir kali. Paviliun 7 Dewa menghasilkan banyak uang, dan ayahku bahkan memujiku karenanya. Hei, kalau begitu kau harus mentraktirku makan. Kalau begitu kamu akan tinggal di sini dan menungguku pulang kerja. Aku cuma ngomong doang. Ayo kita ke gudang. Gudang Paviliun 7 Dewa dijaga ketat. 5 ahli alam kendali bumi duduk berjauhan. Mereka tampak sedang minum teh dengan santai, tetapi mata mereka selalu melirik ke arah ini, entah sengaja atau tidak. Pria tua yang memegang buku kuno itu memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Aku sama sekali tidak bisa melihatnya. Mungkin dia sudah mencapai alam kendali surga. Memasuki ruang rahasia, 5 penilai berdiri dengan hormat di sampingnya. Yang Qian melipat tangannya dan tersenyum menawan kepadaku. Baiklah, kau boleh mengambil hartamu sekarang. Aku mengeluarkan 50 bulu merah menyala dari cincin tulang luar angkasa dan menaruhnya di atas meja. Beberapa penilai mengamati dan merasakannya dengan saksama, mata mereka langsung berbinar-binar karena kegembiraan. Yang berjenggot terpanjang berkata, Nona, ini bulu-bulu dari elang kekaisaran berbulu api, yang memiliki garis keturunan kekaisaran. Bulu-bulu ini merupakan bahan yang sangat baik untuk memurnikan dan membuat senjata. Masing-masing bulu bernilai setidaknya 1 juta. Yang Qian terkejut masih ada lagi Bu Yixuan. Tidak, hanya itu saja. Nilainya 50 juta. Tidak masalah, apa lagi? Jangan khawatir, aku akan mencarinya. Setelah mengobrak-abrik cincin tulang angkasa itu sebentar, aku mengeluarkan permata jahat lain dengan kekuatan spiritual api yang sangat kuat, yang juga kutemukan dari elang kerajaan bulu api. Beberapa penilai mengamatinya sejenak, mata mereka membara, bahkan telapak tangan yang memegang permata roh jahat bergetar. Penilai tertua berkata dengan penuh semangat, Nona, roh jahat yang terkandung dalam permata roh jahat ini persis sama dengan bulu tadi. Pasti berasal dari elang kekaisaran bulu api. Ini adalah permata roh jahat yang dihasilkan oleh binatang buas garis keturunan tingkat kaisar. Jika Anda meminta pemurni setingkat 10 master untuk menempanya, senjata spiritual yang ditempanya setidaknya akan berupa senjata spiritual emas, dan bahkan yang terbaik. Jika Anda beruntung, Anda mungkin bisa menciptakan senjata spiritual langit berbintang atau bahkan senjata spiritual pusaka. Maaf saya terlalu jujur,
tetapi permata roh jahat ini bernilai setidaknya 300 juta. Ah, mata indah yang kian dipenuhi ketidakberdayaan, dan ia hampir menghentakkan kakinya karena marah. Ia membenci si penilai karena terlalu jujur dan tidak memberinya kesempatan untuk menghasilkan uang hanya dengan mengutip harga sebenarnya. Aku melihatnya dan tak kuasa menahan tawa, kalau begitu, aku akan menjualnya padamu dengan harga lebih rendah. 250 juta sudah cukup. Itu diskon 50 juta. Bagaimana cukup adil, kan tapi kau harus memberiku 2 ginseng darah berusia 1000 tahun. Sudut mulut yang kian berkedut, lalu dia melirikku dengan kesal dan berkata, sayang sekali kamu tidak berbisnis. Saya tersenyum dan berkata, jadi, hasil penjualan saya sekarang sudah cukup untuk membayar ginseng darah yang baru saja saya beli. Kamu masih harus memberi saya uang. Tidak, Yang Qian menggenggam tanganku, matanya yang indah dipenuhi hasrat saat ia berkata, tahun ini, penjualan toko utama kita telah dilampaui oleh cabang-cabang aliansi 100 orang suci. Aku ingin mengakhiri kesombongan mereka. Bu Yixuan, kalau kau punya harta, tolong jual semuanya kepadaku. Anggap saja ini cara untuk membantuku meningkatkan penjualan. Setelah memikirkannya, saya mengeluarkan banyak material dari cincin luar angkasa Yuanxing, termasuk berbagai tulang spiritual, bulu, dan tanaman obat. Akan lebih baik menjualnya sesegera mungkin. Mengenai barang-barang dengan tanda Yuanxing yang terlalu dalam, saya tidak akan menjualnya, agar tidak terlihat oleh siswa Akademi Tianxing. Jika itu terjadi, si Tianxing mungkin akan datang untuk melawan saya kapan saja. Setelah beberapa perhitungan, Yang Qian memberi saya penawaran untuk tumpukan barang ini, totalnya 120 juta. Saya tidak terlalu memikirkannya, hanya mengangguk dan menjualnya. Dengan begitu, saldo di kartu saya akhirnya kembali menjadi lebih dari 100 juta. Malam harinya, aku mengasah pedangku. Udara musim gugur terasa suram dan dedaunan gugur berguguran ke tanah. Song Qian dan Zhao Hao sedang berlatih di asrama masing-masing, jadi hanya aku yang tersisa untuk mengasah pedangku malam ini. Suasananya cukup sunyi. Setelah menyiapkan ginseng darah dan daging naga serta harimau, aku mulai berlatih napas naga lagi. Gong napas naga adalah energi internal dasar. Tingkat gong napas naga berkaitan langsung dengan tingkat alam saya. Dengan kata lain, berlatih teknik pedang perang dan salju hanya dapat meningkatkan gerakan dan kekuatan saya, sementara gong napas naga adalah fondasi untuk meningkatkan kekuatan dasar. Jika saya benar-benar mampu berlatih gong napas naga hingga tingkat ke-20 pengubahan angin dan awan, maka alam saya setidaknya dapat ditingkatkan hingga di atas alam kendali surgawi. Tarik napas dalam-dalam, lakukan postur naga, dan benamkan diri Anda dalam latihan napas naga. Catatan sepupu saya, Bu Xuanyin, mencatat bahwa napas naga tingkat ke-11 disebut naga gurun terpencil. Napas ini sangat kuat. Setelah dikuasai, ia dapat meningkatkan kekuatan spiritual setidaknya 30%. Jika saya dapat meningkatkan kekuatan spiritual saya sebesar 30%, saya seharusnya tidak kesulitan memasuki tahap tengah alam kendali manusia. Lingsu tampak sunyi dan tidak ada tanda-tanda terobosan bahkan setelah berlatih hingga larut malam. Namun, setengah dari ginseng darah berusia 1200 tahun itu dikonsumsi. Saya tidak patah semangat. Dengan begitu banyak pengalaman berlatih napas naga, saya sudah tahu bahwa semakin dekat saya dengan terobosan, semakin sedikit yang saya rasakan. Terobosan hanya butuh sesaat. Dengan pemikiran ini, sepanjang hari berlalu selama pelatihan. Ketika aku membuka mata lagi, kekuatan di tubuhku melonjak. Saat senja, kekuatan spiritual langit dan bumi di sekitar kantor pengasah pedang menyerbu dengan liar. Aku bahkan bisa melihat dengan mata terbuka distorsi dan kerutan di udara yang disebabkan oleh gelombang kekuatan spiritual itu. Sungguh pemandangan yang spektakuler. Detik berikutnya, kekuatan spiritual teknik napas naga di tubuhku meledak seketika. Menabrak. Konsepsi artistik yang diciptakan oleh kekuatan spiritual dengan cepat memadat menjadi pemandangan gurun tandus, dan gumpalan garis roh naga muncul di udara, bagaikan tornado yang melayang di udara. Aku bisa merasakan kekuatan dalam garis-garis roh naga ini, yang bergerak bebas di reruntuhan spiritual. Yang harus kulakukan selanjutnya adalah menyempurnakan dan memadatkan kekuatan 100 garis roh naga. Ketika mereka berubah menjadi satu, itu berarti tingkat ke-11 gurun naga Wastelen telah mencapai puncaknya. Tapi sekarang tidak buruk, setidaknya aku sudah mulai mempelajari napas naga tingkat ke-11. Menjelang tengah malam, berkat usahaku, jumlah garis roh naga telah ditekan menjadi 92. Aku berkonsentrasi penuh selama latihan dan tak berani lengah sedikit pun. Namun, proses ini jelas sangat lambat, jadi tidak perlu terburu-buru. Saya tidur nyenyak sebentar, lalu bangun dan pergi ke kelas. Sudah lama sekali saya tidak mengikuti kelas kedua Akademi Qi. Melihat jadwalnya, saya melihat ada kelas Spiritual Power Chronicle di pagi hari. Saya mengambil buku itu dan bergegas keluar. Kalau tidak ada hal tak terduga, saya pasti akan ketiduran sepanjang kelas hari ini.
Kelas 2 Akademi Jueki. Ketika saya tiba, instruktur sudah mengajar, jadi saya menundukkan kepala dan menyelinap masuk melalui pintu belakang. Ketika saya duduk, saya melihat dua pasang mata yang indah menatap saya. Mereka adalah Suyan dan Tante Yao yang duduk di barisan depan. Kamu akhirnya memutuskan untuk kembali, kata Suyan sambil tersenyum. Baiklah, aku harus kembali. Ini rumah, kataku. Bah, beraninya kau, Kapten Super, ngomong gitu. Dia tak kuasa menahan tawa. Tante Yao mengedipkan mata indahnya dan bertanya sambil tersenyum, Tuan Bu, Anda pasti sudah pergi berhari-hari untuk berlatih teknik pedang negeri salju, kan apakah Anda sudah membuat kemajuan? Ya, aku sudah. Aku memutar pensil di tanganku dan menuangkan sedikit aura pedang ke ujungnya. Tiba-tiba, cahaya dingin melesat dari ujung pensil ke langit, lalu menghilang menjadi guratan-guratan es yang jatuh di atas meja, bagaikan energi pedang mini. Namun, aura pedang yang kuat dan menakutkan itu membuat para siswa di barisan depan menoleh dengan takjub. Bahkan sang instruktur pun menunjukkan sedikit keheranan, lalu menggelengkan kepala dan tersenyum, lalu melanjutkan pelajaran. Tampaknya siswa keras kepala seperti saya, Suyan, dan Tante Yao telah ditinggalkan oleh konselor, dan dia terlalu malas untuk peduli pada kami. Apakah ini niat pedang dari teknik pedang negeri salju? Mata indah Suyan berbinar, dan dengan penuh minat, ia bertanya sambil tersenyum, Fudi, berapa banyak kekuatan niat pedang yang kau gunakan barusan? Tidak banyak, kurang dari 1%, kataku. Wow, ia membuka bibirnya sedikit, matanya yang indah dipenuhi rasa takjub. Ia sepertinya membayangkan betapa mengerikannya jika aku mengerahkan seluruh tenagaku saat ini. Ia mengerucutkan bibir merahnya dan berkata, mengerikan sekali. Tante Yao tersenyum dan berkata, Tuan Bu, ayo kita ke kafetaria untuk makan siang. Kita sudah lama tidak makan bersama. Untuk merayakan kemenangan pertamamu di ujian abis, Tuan harus mentraktir kami. Oke, saya tertawa dan berkata, ngomong-ngomong, kartuku sudah lama tidak dibawa ke kafetaria, jadi makanlah apapun yang kamu mau. Oke, aku mau iga nangui asam manis. Tidak masalah. Tak jauh dari situ, Jakun anak laki-laki di barisan yang sama berkedut dan menatapnya dengan kesal. Sepertinya ia juga lapar. Siang harinya, bel berbunyi dan para siswa satu persatu keluar dari kelas. Seisi kampus langsung dipenuhi tawa. Aku mengemasi buku-buku pelajaranku dan melemparkannya ke meja tanpa mempedulikannya lagi. Aku pergi ke tempat makan siang berdampingan dengan 4 wanita cantik Suyan, Tante Yao, Tang Kueran, dan Liu Tong'er. Tepat ketika kami tiba di lantai pertama, kami menemukan sebuah mobil hitam terparkir di samping sebuah bebatuan tak jauh dari sana. Beberapa pria berseragam hitam berdiri dengan tatapan dingin. Pintu mobil terbuka dan seorang pria dan seorang wanita keluar. Keduanya tampak sangat luar biasa, dengan kekuatan spiritual yang mengalir deras di tubuh mereka dan memancarkan aura. Setidaknya mereka berada di alam pengendali bumi. Pria itu berwajah tampan dan mengenakan seragam Akademi Wanling, tetapi kata Yunqi tertulis di dadanya. Saat ia melihat Suyan, matanya dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan, tetapi saat ia melihatku muncul di samping Suyan, ekspresinya sedikit tertahan, dan alisnya yang seperti pedang perlahan mengernyit. Sedangkan wanita itu, ia memiliki rambut panjang yang tergerai dan sangat cantik. Suyan, anak lelaki itu melangkah maju, matanya penuh percaya diri, dan sekejap kemudian banyak gadis di sekelilingnya berteriak. Wow, itu Luoyan dari Yunqi Yuan Luoyan, salah satu dari 10 jenius teratas di benua Longling. Tampan sekali, tuan muda keluarga Luo sangat tampan. Kudengar ayahnya memimpin pasukan sebanyak 700.000 orang, dan wilayah sungai Luoshen memegang kendali penuh di wilayah selatan. Sungguh patut ditiru. Ternyata dia adalah Luoyan, si jenius nomor 1 legendaris dari Akademi Wanling sekaligus tunangan Suyan yang hanya beberapa kali ditemuinya. Alur cerita klasiknya akan datang. Tante Yao menatapku dengan pandangan jenaka di mata indahnya. Terserah kamu. Kenapa kamu menatapku? Makanlah, aku sangat lapar. Tergantung. Saat itu, Luoyan berhenti di depan Suyan dengan senyum menawan di wajahnya. Xiaoyan, sudah lama kita tidak bertemu. Aku sangat senang mendengar kau juga masuk Akademi Wanling. Namun, aku sedang pergi menjalankan tugas yang diberikan oleh instruktur kami dan belum bisa kembali karena latihan. Kali ini akhirnya aku bisa kembali menemuimu. Bagaimana kabarmu selama ini? Suyan berdiri diam di sana, wajahnya yang cantik sehalus ukiran batu giok. Rasa tak berdaya dan panik muncul satu persatu di wajahnya. Ia menundukkan kepala, dan setelah beberapa detik, ia menatap Luoyan dan berkata dengan tenang, sikapku selalu sangat jelas. Aku tidak akan menaati pernikahan yang diatur ayahku. Aku bahkan tidak menghadiri upacara pertunangan. Bukankah ini cukup untuk menjelaskan semuanya? Maaf, Luoyan, kau memang baik, tapi kau bukan orang yang kusuka. Luoyan berdiri di sana dengan linglung. Di sampingnya, adik perempuannya,
Luo Wan mengerutkan kening dan berkata, Suyan, pernikahan itu sebenarnya, kita tidak bisa memaksakannya. Aku tahu kamu mungkin sangat menentang perjodohan ini. Masalah ini harus dipertimbangkan untuk jangka panjang. Kamu harus berusaha rukun dengan Luo Yan untuk sementara waktu. Jika tidak berhasil, kedua keluarga bisa membatalkan pertunangan. Bagaimana menurutmu? Suyan mengerutkan bibir merahnya, matanya yang indah dipenuhi tekad saudari Luo Wan. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku tidak ingin mencoba bergaul denganmu. Aku sudah bilang, aku punya seseorang yang aku sukai. Wei Hao, itu dia. Suyan bahkan tidak menoleh dan menarik dasiku saat aku melarikan diri. Membantu, mengapa aku jadi umpan meriam lagi? Kali ini bukan penyelamatan, kali ini situasi yang mengancam jiwa. Datang dan selamatkan hari ini, bodoh. Kenapa kau begitu tidak setia, bisik Suyan di telingaku. Aku merasa tak berdaya. Ini jelas menempatkanku di pihak yang berseberangan dengan Luo Yan. Meskipun cepat atau lambat aku pasti akan melawan Luo Yan, tapi bukankah ini terlalu dini? Siapa kamu? Luo Yan menatapku dengan tenang. Kalau bukan karena tinjunya yang terkepal, aku bahkan tak akan bisa melihat jejak niat menghabisi dalam dirinya. Ini sudah cukup membuktikan bahwa pria ini sangat bijaksana dan sangat sabar. Dia lawan yang tangguh. Aku merapikan dasiku, rambut pendekku berkibar tertiup angin musim gugur. Raut kesedihan dan tekad muncul di wajahku. Aku berkata, ya, ini aku. Xiaoyan dan aku sedang jatuh cinta Luo Yan, terima saja ini. Baru kemarin Xiaoyan dan aku memesan kamar di Crystal Love Hotel di luar sekolah. Maaf. Ledakan, tangan Suyan, yang sedang bersandar di dadaku, mengepal menjadi kepalan tangan merah muda, memukulnya dengan api samar. Matanya yang indah dipenuhi rasa malu dan marah, wajahnya memerah saat ia berkata, aku tidak memintamu mengatakan itu, bodoh. Sebaliknya, Luo Yan menatapku tanpa ampun dengan tatapannya yang tajam baklang. Aura yang kuat dan berat perlahan mengalir di tubuhnya, dan auranya begitu kuat hingga membuat orang-orang merasa ngeri. Ia berkata dengan dingin, apa kau serius beraninya kau menyentuh tunanganku, Luo Yan? Di bawah tekanan aura Luo Yan yang kuat, aku tersenyum tipis, dan energi kehidupan yang kuat dan tak menentu meledak dari tubuhku, seketika melarutkan tekanan Luo Yan, tetapi aku masih merasa sangat hampa di dadaku. Aura kuno muncul di tubuh Luo Yan. Itu adalah aura seni napas naga. Momentumnya sangat dahsyat dan tidak stabil. Itu adalah kekuatan ikan petarung naga di tingkat ke-13 seni napas naga. Tajam dan luar biasa. Aku menahan tekanan yang luar biasa itu, mataku tenang, dan aku tersenyum tipis, berkata, Luo Yan, tadi itu hanya candaan, tapi kupikir karena Xiao Yan tidak mau berkencan denganmu, kenapa dipaksakan kalau aku jadi kamu, aku akan pergi dengan tenang dan meninggalkan kesan yang baik untuk kita berdua. Bagaimana menurutmu? Sering seperti angin. Nada bicara Luo Yan dingin. Aku suka Suyan, aku mencintainya, bagaimana kau bisa mengharapkanku bersikap begitu tenang? Cinta itu saling menguntungkan. Kalau cinta bertepuk sebelah tangan, seharusnya tidak menyusahkan orang lain. Kalau tidak, cinta macam apa ini kau hanya memaksakan kehendakmu sendiri padanya, membuatnya sakit hati dan sedih. Cinta seperti itu tak berharga dan tak lebih dari sekadar perwujudan keegoisan. Kukatakan kata demi kata. Pecinta kuliner, Suyan sedikit tertegun, dan matanya yang indah menatapku dengan pandangan aneh, seolah-olah dia baru pertama kali bertemu denganku. Tang Kueran melangkah maju dan berkata, Luo Yan, aku mengerti kepribadian Xiaoyan. Dia tidak akan pernah menerima apapun yang tidak disukainya. Kurasa kau tidak perlu memaksanya seperti ini. Sebaliknya, kau bisa mencoba berteman. Bagaimana menurutmu? Luo Yan mengerutkan kening Kueran, apakah kamu juga berpikir begitu? Ya, Tang Kueran berkata dengan penuh arti, takdir tidak bisa dipaksakan. Kalau bukan takdirmu, apa gunanya memaksakan lagi pula, kalaupun kau memaksakan, hasilnya belum tentu sesuai harapanmu. Luo Wan pun mengangguk. Yan, jangan terlalu dipikirkan lagi. Lebih baik biarkan pertunangan ini berjalan sebagaimana mestinya. Baiklah, saudari, tapi sebelum itu, Luo Yan tiba-tiba mengangkat tinju kanannya, dan kekuatan spiritual di tubuhnya meledak. Momentumnya bagaikan gunung yang runtuh menimpanya. Ia berteriak pelan, aku tahu kau Bu Yixuan, juara pertama di Abyss Trial. Ayo, kulihat seberapa kuat dirimu. Sebuah pukulan datang menembus angin. Meskipun itu adalah kekuatan tinju, ada niat pedang yang kuat di sekitar tinju itu. Teknik pedang Luoshen, teknik bela diri tingkat 1, keterampilan unik keluarga Luo di wilayah Sungai Luoshen. Pukulan ini tidak sederhana. Aku hampir seketika meningkatkan jurus napas nagaku ke level tertinggi Long Huang Suomo. Kekuatan 6 jurus yang tergabung menjadi satu dicurahkan ke tinju kananku, dan niat pedang pun meledak. Saat tinju kananku melesat, tinju itu langsung mengenai pukulan Luo Yan. Kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa kuat orang nomor 1 dari 4 keajaiban Yundong ini.
Aura dingin menyelimutiku, dan aura pedang seni pedang Luoshen menyengat kulitku, membuat orang merasa sangat tidak nyaman bahkan dari jarak beberapa meter. Namun, pukulanku mengandung kekuatan jurus pertama seni pedang negeri salju, One Sword Flying Frost. Auranya kuat, dan penyatuan manusia dan alam pun tercapai. Dari segi aura pedang saja, teknik ini tidak kalah dengan seni pedang Luoshen, bahkan lebih baik. Namun, saat tinju kami beradu, aku tahu aku kalah. Ledakan, aliran udara yang dihasilkan oleh benturan keras niat pedang memaksa Suyan, Tang Kueran, dan yang lainnya mundur. Bahkan Luowan di belakang Luoyan pun tak kuasa menahan diri untuk menggunakan teknik napas naga untuk menahan hancurnya momentum yang kacau itu. Deng 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 deng, tinjuku seakan tertusuk sepenuhnya oleh niat pedang teknik pedang Luoshen. Guncangan hebat itu membuatku mundur hampir 10 langkah dan tiba-tiba menghantam dinding ruang kelas lantai 1, menghancurkan beberapa bata. Aku tampak sangat malu. Keterkejutan di mata Luoyan bahkan lebih besar daripada keterkejutanku. Ia pun mundur 5 langkah, menatap telapak tangannya dengan takjub, wajahnya penuh ketidakpercayaan seseorang di tahap awal alam kekaisaran bisa mengeluarkan niat pedang yang begitu dalam bagaimana mungkin. Semua orang di sekitar tercengang, mulut mereka terbuka membentuk telur bebek. Sangat kuat sangat bejat. Kedua orang ini, dengan niat pedang yang menyatu dalam tinju mereka, memancarkan aura persatuan antara manusia dan alam mereka berdua memang makhluk jenius, sangat mengerikan. Bu Yixuan begitu kuat sehingga dia mampu menahan pukulan Luoyan. Jika itu orang lain, bahkan murid terbaik di Akademi Pemurnian, dia mungkin tidak akan mampu menahannya. Benar, Luoyan adalah seorang jenius yang telah mencapai tahap tengah alam kendali bumi dan tingkat ke-13 teknik napas naga. Kekuatannya sudah di atas beberapa pembimbing spiritual. Bagaimana mungkin seorang Bu Yixuan biasa bisa menjadi lawannya? Kita telah bertemu lawan yang sepadan. Akan ada banyak keseruan yang bisa disaksikan. Pertarungan antara Luoyan, pemimpin 4 tertinggi Yundong sekaligus jenius nomor 1, dan Bu Yixuan, adik dari wakil dekan Bu Suanyin, pasti akan berlangsung dramatis dan seru. Bu Yixuan, kamu baik-baik saja. Suyan bergegas memegang lenganku, lalu menatap Luoyan, wajahnya yang cantik sedingin es. Ia bertanya, Luoyan, apa kau sakit sebagai siswa terbaik di Akademi Yundong, kau malah menyerang siswa dari Akademi Qi? Apa kau punya rasa malu? Wajah Luoyan menjadi semakin jelek setelah dimarahi olehnya. Luowan mengerutkan kening dan berkata, "Ah Yan, sudah cukup. Sampai kapan kau mau begitu keras kepala melon yang dipaksakan itu tidak manis? Apa kau tidak mengerti kebenaran sesederhana itu lagi pula kau seharusnya tahu betul siapa Bu Yixuan?" Tentu saja saya mengerti. Luoyan menatapku dalam-dalam dan berkata, "Bu Yixuan, seberapa besar kekuatan yang kau kerahkan pada pukulan dan pedangmu tadi?" Saya katakan terus terang saya menggunakan semuanya. Luoyan tersenyum, wajahnya yang tampan menunjukkan ekspresi riang. Ia berkata, aku hanya menggunakan 30% dari kekuatanku. Berlatihlah dengan baik, kau lawan yang tangguh. Sedangkan Xiao Yan. Ia menatap Suyan dalam-dalam dan berkata, Xiao Yan, aku tidak akan berhenti mengejarmu, karena kau selalu menjadi harapan dan keyakinanku yang indah. Aku tahu kau dan Bu Yixuan tidak memiliki hubungan seperti itu, jadi aku tidak akan pernah menyerah. Suyan sedikit mengernyit buat apa repot-repot sejujurnya, aku bisa bilang kamu bukan tipe orang yang aku suka. Luoyan menggertakkan gigi dan berkata, aku menyukaimu. Kau seharusnya bisa merasakan ini. Aku tidak akan berhenti mengejarmu sampai kau melihat melalui beberapa orang dan beberapa hal. Bu Yixuan, sebaiknya kau cepat menjadi lebih kuat. Kau tidak cukup kuat untuk melawanku sekarang. Aku hanya perlu menggunakan 20% kekuatanku untuk menghancurkanmu dengan mudah. Itu terlalu mudah. Kudengar kau membeli ginseng darah berusia 3000 tahun yang kusimpan di Paviliun 7 Dewa. Kalau begitu cepatlah menjadi lebih kuat, kalau tidak, semuanya akan terlalu membosankan. Rasa dingin yang menyesakkan melintas di matanya. Ngomong-ngomong, kau juga harus menerima perintah panggilan wilayah barat dari daftar naga dan harimau. Akan kuberitahu betapa putus asanya di tanah liar wilayah barat. Aku membersihkan debu dari pakaianku. Meskipun aku tidak tahu apa itu perintah panggilan wilayah barat, aku tetap tersenyum dan berkata, jangan terlalu sombong. Beri aku waktu 1 tahun lagi. Selama kamu belum lulus, aku akan memberitahu siapa yang nomor 1 di Wanling Cholege. Baiklah, aku akan menunggumu. Luo Yan tersenyum dan berkata, Xiao Yan, aku pergi dulu. Kita akan sering bertemu di masa depan. Su Yan sedikit tidak senang dan berkata, Luo Yan, kesempatan itu memang tidak pernah ada. Namun, ketika ayahku datang ke kota Lingshui lagi, aku akan memintanya untuk membatalkan pertunangan secara langsung. Dengan begitu, hubungan kita tidak akan ada lagi. Luo Yan berbalik, seluruh tubuhnya gemetar, merasa sedikit tersesat. Ia berjalan berdampingan dengan Luo Wan dan menghilang di antara kerumunan dalam sekejap mata.
Aku mengusap pergelangan tangan kananku yang mati rasa, memperhatikan sosok Luo Yan yang menghilang di kejauhan. Lalu aku menatap Su Yan dan mendesah, alur ceritanya klasik. Pertunangannya dibatalkan, dan yang dibatalkan itu bukan aku, mungkinkah aku bukan tokoh utamanya. Tan Tai Yao mendaratkan pukulan di bahuku dan berkata tanpa berkata-kata, kau sungguh orang yang tidak tahu malu, siapa lagi yang bisa menjadi tokoh utama kalau bukan kau. Su Yan juga tersenyum, berbalik dan menatapku, lalu berkata, Fudi, maafkan aku karena telah menyeretmu ke dalam pusaran antara keluarga Su dan keluarga Luo. Seharusnya aku memberitahumu tentang ini sebelumnya. Aku memiringkan kepalaku dan menatapnya, lalu kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Dia ragu sejenak, wajahnya memerah, dan setelah jeda yang lama dia akhirnya berkata, aku takut kamu akan marah. Mengapa saya harus marah? Aku mengatakannya langsung dari lubuk hatiku, tetapi dalam sekejap mata aku merasa ada yang salah. Aku juga melihat secercah kekecewaan dan kemarahan terpancar di wajah cantik Su Yan, jadi aku berbalik dan berkata, tapi sepertinya jika aku benar-benar mengatakannya, aku akan marah. Ah, kemarahan Su Yan berubah menjadi kegembiraan, benarkah? Ya, benar, aku sudah banyak membantumu. Tolong traktir aku makan siang nanti. Baiklah, ayo pergi, atau kantin akan kehabisan daging. Baiklah, ayo kita pesan satu meja penuh. Aku ingin menghabiskan semuanya. Tan Tai Yao tertawa terbahak-bahak. Tang Kueran menatap Su Yan dan aku, dan secercah kesepian terpancar di wajah cantiknya. Entah itu iri atau hal lain. Liu Tong'er mengikuti kami dengan sangat patuh, rok pendeknya berkibar ke atas, dan payudaranya yang montok dan tegak hampir merobek kemeja dan mantel luar seragam sekolah perempuan, menarik banyak anak laki-laki untuk melihatnya dengan takjub dan iri. Entah apa yang akan terjadi nanti, tapi aku yakin Luo Yan tak akan membiarkannya begitu saja. Aku sudah menyinggung si jenius nomor 1 di Akademi Wanling tanpa menyadarinya. Tapi melihat Su Yan, wanita cantik nan menawan di sampingku, kupikir, lupakan saja. Dengan kecantikan secantik itu di sisiku, tak apa-apa sedikit merepotkan. Dan, hal yang paling penting adalah apa yang tidak saya katakan. Aku juga akan menyukai Su Yan jika dia benar-benar menikah dengan Luo Yan. Mungkin saya akan sangat sedih. Siapa tahu, 10 hari kemudian. Bulan bersinar terang dan bintang-bintang tampak jarang. Cahaya bulan menyinari tanah bagai embun beku putih, menerangi segalanya dengan warna putih. Tanpa kusadari, aku sudah 3 bulan di Wanling College dan musim dingin pun tiba. Aura yang kuat muncul dari tubuhnya, disertai dengan raungan naga yang samar. Darah menguap, dan pemandangan gurun luas yang menakjubkan muncul di sekelilingku. Hanya satu garis roh naga yang tersisa di gurun, dan perlahan-lahan menyatu di bawah penempaanku yang terus-menerus. Pembuluh darahku sedikit terasa sakit, terutama pembuluh darah naga di tubuhku, yang tampaknya tak mampu menahan hantaman kekuatan spiritual yang begitu dahsyat dan terasa terbakar oleh rasa sakit. Aku tak berhenti. Aku menggertakkan gigi dan terus menyempurnakan kedua garis roh naga itu dengan keringat di dahiku. Akhirnya, setelah proses fusi yang berlangsung selama setengah jam, kedua garis itu menyatu menjadi satu. Banjir, energi baru meledak, dan keajaiban gurun yang luas itu memadat satu persatu. Selain itu, seekor naga yang ganas dan agung berjuang keluar dari bahuku dan melingkari tubuhku. Kekuatan yang terkondensasi ini kuno dan penuh perubahan, kental dan mendominasi, benar-benar berbeda dari 10 tingkat kekuatan napas naga sebelumnya. Kekuatan spiritual dalam tubuh menjadi aktif dan semakin kuat. Gurun Long Huang pada dasarnya adalah proses pemurnian kekuatan spiritual seseorang. Setelah berhasil, kekuatan spiritual secara alami akan menjadi lebih murni dan tajam. Saat ini, saya dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan saya sangat berbeda dari sebelumnya. Pada saat yang sama, saya merasakan sensasi terobosan yang kuat di seluruh tubuh saya. Tapi itu hanya firasat. 10 menit kemudian, aku masih berada di tahap awal alam kendali manusia, tetapi tubuhku penuh kekuatan, dan aku hanya butuh sedikit dorongan untuk memasuki tahap tengah. Aku mengerutkan kening. Ini berbeda dari yang kuharapkan. Kupikir aku bisa membuat terobosan, tapi ternyata tidak. Alasannya tak lain hanyalah urat naga ini. Meskipun urat naga Jiuli Dragon dianggap berkualitas tinggi, bagaimana jika dibandingkan dengan urat naga spiritual surgawi? Su Yan, Tang Kueran, Luo Yan, dan yang lainnya semuanya memiliki urat spiritual tingkat surgawi. Meskipun mereka hanya tingkat menengah dan rendah, kompatibilitas mereka dengan tubuh dan kendali mereka terhadap kekuatan jauh lebih unggul daripada urat naga. Meskipun saya telah memperoleh urat naga, saya belum sepenuhnya lepas dari sebutan sampah. Sebaliknya, semakin lambat saya berlatih, semakin urat naga ini akan membatasi kemajuan kultivasi saya. Inilah salah satu alasan mengapa tingkat kekuatan saya saat ini tertinggal dari Su Yan dan Tang Kueran. 4 alam kekaisaran membutuhkan kekuatan yang lebih besar dan persyaratan kultivasi yang sangat tinggi.
Kekuatan urat naga ini hanya sekitar 30% hingga 50% dari kekuatan urat spiritual tingkat surgawi, yang berarti saya harus berusaha lebih keras untuk mengejar kecepatan mereka. Sambil menarik napas dalam-dalam, aku menatap bulan yang dingin dengan ekspresi serius, dan berkata dalam hati, aku akan bekerja 2 kali lebih keras, meskipun 3 kali lebih keras. Aku tidak boleh tertinggal. Setelah menggigit sepotong ginseng darah, auranya tiba-tiba menjadi berat, dan ia mulai berlatih teknik napas naga lagi. Ia berhasil menembus level ke-11 Dragon Wasteland dan mulai memahami level ke-12 tamu Kekaisaran Naga. Dalam sekejap mata, hari sudah pagi. Saya terbangun perlahan dari meditasi teknik pernapasan naga dan memahami beberapa dasar Long Yu Sangbin. Rasanya seperti benih yang terkubur di dalam tubuh saya, menunggu untuk tumbuh dan berkembang. Kekuatan Long Yu Sangbin jauh lebih mendalam daripada Long Huang Suomo. Mustahil untuk memahaminya dalam waktu singkat. Terlebih lagi, catatan sepupu saya dengan jelas menyatakan bahwa meskipun pemahamannya luar biasa, ia membutuhkan waktu sebulan penuh untuk memahami Long Yu Sangbin. Saya seharusnya tidak terburu-buru dan tetap tenang. Mungkin saya akan dapat memahami keterampilan yang tak tertandingi ini dengan lebih baik. Luo Yan hanya 2 tahun lebih tua dariku, dan telah menguasai teknik pernapasan naga tingkat ke-13, Dragon Fighting Fish Soaking. Dia sangat kuat dan dapat dengan mudah menjatuhkanku dengan satu pukulan. Teknik pernapasan naga adalah dasar dan mata kuliah wajib, jadi aku tidak boleh gegabah. Dilihat dari terakhir kali kami bertarung, kekuatan spiritual Luo Yan seharusnya sekitar 6 kali lebih kuat dariku, dan gabungan 6 teknik pertempuranku dapat meningkatkan kekuatan spiritualku sekitar 3 kali lipat. Selain itu, teknik pedang domain salju memiliki sedikit keunggulan dibandingkan teknik pedang Luo Shen, yang berarti aku harus meningkatkan kekuatanku lebih dari 2 kali lipat untuk memiliki peluang menang melawan Luo Yan. Di alam kendali manusia, kekuatan spiritual meningkat sekitar 30% dengan setiap peningkatan di alam kecil. Dengan kata lain, jika aku ingin mengalahkan Luo Yan, aku setidaknya harus mencapai puncak alam kendali manusia, atau bahkan tahap awal alam kendali bumi. Dan hal ini masih berlaku ketika Luo Yan tidak meningkat. Tapi seorang jenius tetaplah seorang jenius. Seorang jenius sejati terus berkembang setiap hari. Luo Yan tidak akan pernah tinggal diam dan menungguku menyusulnya. Memikirkan hal ini, aku hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum getir. Setiap orang jenius terbuat dari bakat dan keringat. Semua mahasiswa Wanling Kole menganggapku jenius nomor 1 di antara mahasiswa baru, tapi siapa yang pernah berpikir berapa hari dan berapa malam aku rela bermalas-malasan dan bermeditasi seperti tadi malam aku berbeda dari mereka. Para lelaki di 2 halaman dalam Yundong College dan Silian College pada dasarnya punya pacar, tapi aku tidak punya waktu untuk punya pacar karena latihanku. Yang lebih penting, jika aku ingin punya pacar, Su Yan mungkin akan menjadi pilihan pertamaku. Namun, harga yang harus dibayar untuk memilikinya sebagai pacarku terlalu tinggi. Belum lagi apakah Luo Yan akan membuat masalah, ayahnya, Su Shikeng, mungkin tidak akan senang, dan pengawal nomor 1 itu, Paman Long, pasti akan memberiku pelajaran, dan aku pasti akan dipukuli habis-habisan. Ketika memikirkan hal ini, saya tak kuasa menahan tawa. Saat itu, bel masuk kelas mulai berbunyi, dan sudah waktunya masuk kelas. Setelah mandi air dingin, saya menjejalkan sesuatu ke mulut dan langsung pergi ke kelas kedua Kikiyuan. Pagi harinya, ada kelas analisis kekuatan spiritual yang diajarkan langsung oleh instruktur Lan. Ia tampak sangat anggun dalam balutan jubah pembimbing spiritualnya, dengan rambut pendek yang lembut membuatnya tampak energi dan hangat. Cahaya pagi yang menyinarinya memberi ilusi seolah-olah malaikat telah turun. Kekuatan spiritual berasal dari 7 dewa. 7 dewa bersama-sama membentuk tanah suci 7 kuil, yang mengarah pada situasi saat ini. Namun, benua roh naga tidak selalu seperti ini. Sebelum tembok kehidupan dibangun, benua roh naga mengalami banyak dinasti yang dilanda perang, pembagian kembali ras, dan pembangunan kembali ketertiban. Kami dibantai oleh bangsa barbar utara, diserbu oleh suku kegelapan dari kedalaman hutan, dan bahkan mengalami perang ras lebih dari 900 tahun yang lalu. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, 2 ras besar hidup di dalam tembok kehidupan. Satu disebut Yun, yang lainnya Han. Konflik antara kedua ras ini dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Bangsa Yun mengejar kekuatan rune, sementara bangsa Han mengejar kekuatan spiritual, yang menyebabkan perpecahan. 1000 tahun yang lalu, pertarungan terakhir akhirnya terjadi. Bangsa Yun mengalami genosida, dengan kurang dari 30% populasinya yang tersisa, sebagaimana tercatat dalam atlas. Mereka semua bermigrasi ke hutan belantara utara, dan nasib mereka tidak diketahui. Bangsa Han, di sisi lain, tetap berada di dalam tembok kehidupan dan, setelah 7 era kekaisaran, akhirnya kembali damai, mendirikan Federasi Roh Naga yang sekarang. Karena alasan inilah, Direktur Jenderal Federasi Roh Naga generasi pertama, Tuan Su Xinghe,
mengadopsi bendera kerajaan Han sebagai bendera nasional, yaitu bendera awan Han Agung yang kita lihat sekarang. Secara historis, kalian semua di sini adalah keturunan kerajaan Han, yang dikenal dalam sejarah sebagai keturunan Han Agung. Dalam pertempuran hidup mati itu, leluhur kita adalah pemenang sejati. Lan memegang buku itu dan terus menceritakan fakta sejarah rinci tentang perkembangan kekuatan spiritual. Aku menoleh keluar jendela. Berkibar di atas lapangan latihan adalah bendera awan Han, bendera nasional Federasi Roh Naga. Bendera itu berwarna merah darah dengan sulaman pola awan kemasan, megah dan agung. Suyan berbalik, menatapku, dan bertanya dengan suara rendah, apa yang sedang kamu pikirkan? Bayangkan nenek moyang kita, betapa berani dan hebatnya mereka dalam berperang, dan bagaimana mereka mampu merebut tanah ini, kataku. Hehe, dia tersenyum dan tidak menunjukkannya. Pada saat ini, tiba-tiba, aura yang menakjubkan muncul di koridor, dan itu muncul dalam sekejap. Saat berikutnya, melalui jendela, kami bisa melihat sosok-sosok berjalan masuk ke ruang kelas kami. Mereka adalah sekelompok orang berjubah biru tua. Masing-masing dari mereka kuat dan terkendali, tetapi kekuatan yang mereka pancarkan dengan setiap tarikan napas sangat mengejutkan. Kebanyakan dari mereka berada di alam kendali bumi, dan aura pria tua berambut putih yang memimpin adalah yang paling menakutkan, setidaknya di alam kendali bintang. Pembimbing spiritual Lanter sedikit terkejut, lalu melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, jadi, ini senior yang bertugas dari daftar naga dan harimau tanah suci. Ada apa? Orang tua itu tersenyum tipis ini Lan, jadi kamu mengambil kelas di sini. Senior, apakah Anda ke sini untuk menemui saya? Tidak, pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku di sini untuk mencari anak yang memenangkan juara pertama dalam ujian neraka tanah suci ini anak bernama Bu Yixuan. Siapa dia? Bu Yixiwan? Aku mencarimu, kata Lan. Saya berdiri, sedikit bingung ada apa. Orang tua itu berkata dengan tenang, kemarilah. Aku berjalan mendekat, dan dia mengeluarkan sebuah token dari dadanya, permukaannya dipenuhi retakan merah tua. Token itu tebal dan sederhana, penuh dengan kekuatan spiritual yang samar. Dia berkata, kami datang jauh-jauh ke sini untuk memberikan ini kepadamu. Apa ini saya tercengang? Panggilan naga dan harimau. Pria tua itu memancarkan aura yang mengesankan, menatapku dengan kagum. Ia berkata dengan tenang, inilah aturan untuk daftar naga dan harimau. Setiap 5 tahun, panggilan naga dan harimau dikeluarkan, membagikan 100 token kepada orang-orang terkuat di benua ini. Kalian akan tiba di wilayah barat yang kacau dalam 3 bulan. Totalnya akan ada 300 orang. 20 teratas akan lolos ke daftar naga dan harimau. Apakah kalian bersedia? Aku mengerutkan kening. Ternyata Luoyan sedang membicarakan perintah panggilan wilayah barat. Ini dia. Sambil mengulurkan tangan untuk mengambil token, saya berkata dengan suara berat, tentu saja saya menerimanya. Pria tua itu tersenyum gembira dan berkata, Nona Suyan dari aliansi 100 orang suci seharusnya ada di sini juga. Aku punya ordo pemanggilan naga dan harimau di sini. Kau adalah salah satu dari 3 teratas dalam ujian abis tanah suci, jadi kau juga berhak menerimanya. Namun ayahmu telah memperingatkanmu untuk tidak pergi, jadi aku akan mengambil kembali ordo pemanggilan naga dan harimau ini. Suyan tiba-tiba berdiri, matanya terbelalak kenapa ditarik kembali aku ingin pergi. Apa kamu yakin? Ya, kemarilah dan ambil pesanannya. Suyan berjalan mendekat dengan aroma samar dan menerima panggilan itu. Instruktur Lan mengerutkan kening dan berkata, Senior, bukankah manajer umum bilang Suyan tidak bisa pergi kenapa manajer umum akan marah tentang ini? Pria tua itu tersenyum dan berkata, Tanah Suci selalu memperlakukan semua orang secara setara dalam hal pengembangan bakat. Apa yang dipikirkan kepala suku Su Shikeng adalah urusannya, dan apa yang dia lakukan adalah urusanku. Suyan terlahir dengan urat spiritual surgawi dan memiliki garis keturunan keluarga Su, sehingga ia dapat berlatih tarian naga api 9 surga. Bukankah sayang jika bakat seperti itu tidak berpartisipasi dalam rekrutmen alam liar wilayah barat? Lan agak tidak berdaya baiklah kalau begitu. Kembali ke tempat dudukku, Suyan memberi isyarat agar aku duduk di sebelah gadis di barisan depan karena dia tidak masuk kelas hari ini. Aku mengemasi buku pelajaranku dan duduk di sebelah Suyan di bawah tatapan tajam sekelompok anak laki-laki. Tahukah kau apa arti perintah perekrutan naga dan harimau kenapa kau menerimanya begitu saja tanyanya tanpa berkata-kata. Apa artinya, wilayah liar wilayah barat milik alam luar. Tidak ada pasukan federal sama sekali di sana. Binatang buas tingkat tinggi dan kekuatan mengerikan lainnya sering muncul di sana. Meskipun para penjaga daftar naga dan harimau mengklaim bahwa mereka mengirim para master dari Tanah Suci untuk menekan binatang buas ini setiap tahun, kenyataannya tidak. Oleh karena itu, memasuki wilayah liar wilayah barat sangatlah berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada abis. Aku mengerutkan kening. Aku pernah mendengar sedikit tentang itu sebelumnya, tapi aku belum sepenuhnya memahaminya. Kedengarannya cukup menantang.
Kamu tidak mau pergi. Secercah kerinduan melintas di mata indah Suyan, dan wajahnya memerah. Ia berkata, aku memang ingin pergi, kalau tidak, mengapa aku harus menentang keinginan ayahku? Tapi kau tidak tahu, perintah pemanggilan naga dan harimau dikeluarkan setiap 5 tahun. Perintah itu tidak hanya memanggil para pemula dari Akademi Bela Diri biasa, tetapi juga ranger, pembunuh bayaran, tentara bayaran, del. Orang-orang ini, terlepas dari usia atau status, hanya ingin saling memburu. Pada akhirnya, 20 orang teratas dengan perintah pemanggilan naga dan harimau terbanyak akan memenuhi syarat untuk masuk ke peringkat naga dan harimau. Kau tidak tahu apakah kau akan bertemu seorang pembunuh bayaran atau ranger, dan bahkan mungkin ada penguasa alam kendali bumi atau bahkan alam kendali langit di antara para peserta. Pada dasarnya, ini adalah operasi perburuan yang tidak adil. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap matanya yang indah, dan berkata, Xiao Yan, kau khawatir kalau Luo Yan akan menghabisiku di alam liar wilayah barat, kan? Bagaimana menurutmu? Su Yan mengendus pelan dan berkata, bukan hanya Luo Yan. Ada banyak orang yang ingin menghabisimu. Semua orang akan mengincar surat panggilan di tanganmu karena itu adalah bukti kekuatan dan kehormatan mereka. Jangan khawatir, masih ada 3 bulan lagi. Bisikku, masih banyak kesempatan. Dalam 3 bulan ini, aku akan membuat diriku tak terkalahkan. Su Yan tersenyum ya, aku juga bisa. Begitu kita memasuki Western Wilderness, kita akan bekerja sama. Bahkan jika kita bertemu dengan seorang master dari Earth Control Realm, kita belum tentu akan dirugikan. Di sampingnya, Tante Yao berkata dengan marah, sayang sekali aku tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam daftar panggilan. Kalau tidak lupakan saja, kalau tidak, aku mungkin sudah menyerahkan token dan tereliminasi sejak lama. Kuliah Profesor Lan terasa hambar dan membosankan, jadi aku tertidur di meja. Entah sudah berapa lama sebelum seseorang mendorong bahuku. Aku membuka mata dan melihat bahwa kelas sudah selesai. Su Yanlah yang mendorong bahuku. Matanya yang indah berbinar-binar, dan ia tersenyum dan berkata, pencinta kuliner, ayo kita ke Suixianju untuk makan siang. Ayo makan sesuatu yang lezat untuk menyehatkan tubuhmu. Baiklah, pergilah kalau kau mentraktirku. Lihat betapa pelitnya dirimu. Kalau aku yang traktir, ya aku yang traktir. Wanita tertua dari aliansi 100 orang suci itu mengangkat payudaranya yang montok, tampak tidak senang. Kalau begitu kami akan pergi juga. Tang Kueran dan Liu Tong-er di samping berkata bersamaan. Bersama. Tepat saat kami turun, kami melihat Luo Yan dan beberapa siswa dari Akademi Yundong menunggu di bawah dari kejauhan. Lagi pula, mereka berasal dari Akademi Yundong, dan hampir semuanya berada di atas tahap akhir alam kendali manusia, dan 3 di antaranya bahkan berada di tahap awal alam kendali bumi. Namun, Luo Yan jelas yang terkuat di antara mereka, sehingga siswa lain sangat menghormatinya dan mematuhi perintahnya. Pada dasarnya, situasi ini ada di setiap akademi bela diri. Semua orang suka berkumpul di sekitar orang-orang yang kuat untuk meningkatkan daya tawar mereka. Luo Yan melangkah cepat ke depan, matanya berbinar saat berkata, Su Yan, apakah jam keluar kelas sudah selesai? Baiklah, kata Su Yan. Hari ini ulang tahunku. Aku akan mentraktir kalian semua makan siang di Suixianju nanti siang, jadi aku akan menjemput kalian. Apa kalian mau membantuku? Su Yan sedikit mengernyit dan tersenyum tipis maaf, aku ada pesta makan siang nanti. Aku ingin mengundang Bu Yixuan dan Keran untuk makan malam bersama di Suixianju, jadi aku tidak akan menghadiri pesta ulang tahunmu. Tidak apa-apa, Luo Yan mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, kenapa tidak membawa mereka saja aku sudah pesan Ola, jadi tidak masalah kalau kita pergi bersama. Baiklah kalau begitu, Su Yan mengangguk senang. Wajah tampan Luo Yan dipenuhi kegembiraan. Ia melangkah maju dan hendak menggenggam tangan Su Yan, tetapi Su Yan segera menarik tangannya, dengan rasa malu dan marah di wajahnya yang cantik apa yang kau lakukan. Aku Luo Yan sangat malu. Lagi pula, ada sekelompok orang yang memperhatikannya. Wajahnya langsung memerah dan dia berkata, kupikir ini wajar saja. Aku tertawa dan berdiri di antara Luo Yan dan Su Yan, berkata, bukankah kalian bilang ingin makan ayo pergi, tunggu apa lagi aku lapar. Wajah Luo Yan memerah dan dia mengangguk ya. Namun, secercah kekejaman terpancar di matanya. Ia jelas merasa bahwa aku, teman Su Yan, terlalu mengganggu. Namun, inilah peran yang ingin kumainkan. Su Yan berdiri di sana sambil berpikir. Setelah beberapa saat, ia berbalik dan berkata, Paman Long, kemarilah. Paman Long, yang bersembunyi di balik gedung sekolah, melompat dan berkata dengan suara berat, Nona, tolong berikan perintah Anda. Su Yan berkata, kirim seseorang untuk menghubungi ayahku. Aku ingin menyewa pengawal untuk melindungiku setiap hari. Paman Long terkejut Nona, apakah Anda tidak menyukai saya? Apakah saya tidak cukup melindungi Anda? Tidak,
Su Yan tersenyum lebar, mengangkat kakinya, dan menepuk bahu Paman Long. Paman Long, kekuatanmu sudah cukup untuk melindungiku. Kuncinya, aku ingin pengawal yang lebih muda dan lebih tampan. Begini Bu Yixuan mungkin tampak tidak terlalu bisa diandalkan, tapi dia cukup cakap. Tempat pertamanya di Abis adalah buktinya. Aku ingin mempekerjakannya sebagai pengawalku. Biarkan ayahku yang membuat kontrak. Boleh. Paman Long mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu aku akan melakukan apa yang kau katakan. Kurasa Jenderal tidak akan keberatan. Baiklah, lakukan sekarang juga. Ya, Luo Yan melihat semua ini, raut wajahnya semakin muram. Ia berkata, Xiao Yan, sebenarnya, aku juga bisa menjadi pengawal pribadimu. Su Yan tersenyum tipis ketika aku memilih pengawal, aku tidak melihat siapa yang ingin menjadi pengawal, tapi siapa yang aku inginkan menjadi pengawal. Saya terdiam tapi saya belum setuju, bagaimana Anda bisa mengambil keputusan untuk saya? Gaji 200 juta setahun. Deal, halo, Bos Yan, kalau butuh apa-apa, kabari saja aku. Dengan identitas seorang pengawal, segalanya menjadi lebih alami. Zui Xianju sangatlah hidup. Sebagai jenius terbaik Akademi Wanling dan pewaris tunggal wilayah Sungai Luoshan, Luo Yan memiliki lingkaran pertemanan dan koneksi yang luas. Lebih dari 20 meja disiapkan untuk pesta ulang tahunnya. Mengenakan gaun yang indah, ia tampak anggun dan berwibawa. Ia berkata dengan sopan, meja utama ada di tengah. Su Yan, Tan Taiyao, Tang Kueran, dan Liu Tonger, silakan duduk satu meja dengan saya. Silakan ke sini. MGB, kamu tidak mengundangku, apakah kamu mencoba mempermalukanku? Namun, saat itu juga, Su Yan dengan lembut mengangkat tangannya dan meraih lenganku, menarikku, lalu berkata, apa yang masih kau lihat cepat siapkan makan malam. Aku tak bisa menahan tawa. Su Yan benar-benar tak peduli pada Luo Yan dan terus menamparkan wajahnya. Meja utama adalah meja besar untuk 18 orang. Selain Luo Yan dan Luo Wan, ada juga sekelompok siswa dari Akademi Yundong. Mereka semua menatapku dengan pandangan bermusuhan. Tak heran, mereka semua adalah orang-orang Luo Yan, dan di mata mereka, aku hanyalah pembuat onar dan ancaman bagi status mereka saat ini. Bu Yixuan, maafkan aku. Luo Yan tampak meminta maaf dan berkata, meja utama sudah terisi 18 orang. Kalau kamu ke sini, akan ada 19 orang, dan tidak ada tempat yang disiapkan untukmu. Kenapa kamu tidak duduk di salah satu meja lain semua hidangannya sama? Sambil berbicara dia memanggil, Xiao Yan, duduk di sebelahku. Su Yan melihat ini, dan amarah terpancar di matanya yang berair. Ia berkata, tidak apa-apa. Bu Yixuan dan aku akan pergi ke meja lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda adalah tamu kehormatan saya. Luo Yan berulang kali meminta maaf Bu Yixuan, aku benar-benar minta maaf. Meja utama sudah penuh dan tidak ada kursi tambahan. Jadi bolehkah aku merepotkanmu sebentar? Tidak apa-apa, Luo Yan, kamu tidak perlu bersikap sopan. Aku tersenyum dan berkata, enggak masalah kalau enggak ada kursi. Aku bawa kursi sendiri. Sambil berbicara, ia dengan santai mengeluarkan sebuah bangku dari cincin tulang ruang angkasa dan meletakkannya tepat di antara kursinya dan kursi Su Yan. Tingginya pas. Ini yang kubawa saat berlatih di pegunungan Lingyun. Sekarang benar-benar berguna. Tergantung pada, kata kagum tertulis di seluruh wajah sekelompok siswa dari Akademi Yundong, dan bahkan Luo Wan tidak bisa menahan senyum. Luo Yan mengerutkan kening dan melanjutkan, kamu bawa tempat duduk sendiri baiklah, tapi tidak ada sumpit. Kudengar Zui Xianju banyak pelanggan hari ini, dan mereka tidak punya sumpit tambahan. Tidak apa-apa, aku juga membawanya. Dia mengeluarkan sepasang sumpit putih giok murni dari cincin tulang luar angkasanya, mengocoknya, dan berkata, ini, sumpit gading palsu yang terbuat dari plastik. Saya sangat peduli dengan perlindungan satwa liar. Semua orang hampir menyemburkan teh mereka, dan masing-masing semakin yakin. Oh, kamu harus duduk di sini. Luo Yan sedikit kecewa dan bingung. Baiklah, tentu saja. Aku duduk dan berkata, semua orang baru saja mendengar bahwa Nona Su Yan mempekerjakanku sebagai pengawal pribadi, jadi aku harus menjalankan tugasku dengan sungguh-sungguh. Tempat seperti Zui Xianju penuh dengan orang baik dan jahat. Kalau aku tidak duduk di sini, aku akan lalai dalam tugasku, kan? Luo Wan terbatuk dan berkata, Ayan, hari ini ulang tahunmu, berbahagialah, baiklah, ayo bersiap makan. Luo Yan duduk di sebelah kananku, wajahnya memerah. Ia menatap Su Yan melalui mataku dan berkata, Xiao Yan, apakah manajer umum benar-benar akan menyetujui permintaanmu untuk mempekerjakan seorang mahasiswa sebagai pengawal pribadi? Pertemuan. Oh, kata Oh mengungkapkan kekecewaan. Ayo makan. Para pelayan, berpakaian brokat dan sutra yang memamerkan lekuk tubuh mereka, mulai menyajikan hidangan. Hanya orang kaya yang bisa menikmati layanan seperti itu di Zui Xianju.
Bahkan para pelayan ini sangat cantik, dan pinggang mereka meliuk-liuk dengan cara yang menawan dan eski. Sekelompok siswa yang belum berpengalaman itu tercengang dan menelan ludah mereka berulang kali. Ayo, kita bersulang untuk Luo Yan dengan segelas anggur pertama bersama-sama, kata Sang Rong sambil tersenyum. Semua orang mengangkat gelas mereka. Anggur dalam gelas itu manis dan lembut, dan memberikan sedikit kehangatan setelah meminum segelas. Sang Rong menatap kami dan berkata, mahasiswa baru tahun ini benar-benar penuh semangat. Puluhan dari mereka telah diterima di Akademi Rising. Dalam beberapa bulan, selama kompetisi seleksi inti, saya khawatir lebih banyak lagi yang akan diterima di Akademi Gerakan Awan. Para jenius seperti Nona Suyan dan Nona Tang Kueran mungkin akan sangat populer sehingga bahkan Akademi Pemurnian akan bersaing dengan Akademi Gerakan Awan untuk mendapatkan mereka. Tang Kueran tersenyum tipis. Mungkin, kurasa kita tidak sepopuler itu. Lagi pula, Master Luo Xianling sudah punya banyak murid langsung, dan beliau tidak membutuhkan beberapa dari kita. Sebaliknya, kalian, 4 Master Yundong, selalu dipuji sebagai 4 yang terkuat di Akademi Wanling. Kekuatan kalian sungguh luar biasa dan patut ditiru. Sang Rong tertawa dan berkata, Nona Tang Kueran sudah bertindak terlalu jauh. Pada saat ini, Luo Yan mengambil sepotong daging dan meletakkannya di piring Su Yan, sambil berkata, Xiao Yan, kamu terlihat sangat kurus, makan lebih banyak daging. Aku menghentikannya begitu aku mengulurkan sumpitku dan berkata, biarkan aku mencicipinya terlebih dahulu. Kau mau mencoba ini juga? Mata Luo Yan dipenuhi amarah, mungkin karena dia merasa aku terlalu merepotkan. Sebagai pengawal pribadi, bukankah tugasku untuk mencicipi makanan agar majikanku tahu apakah itu beracun? Tanyaku. Bagaimana jika aku tidak memberikannya padamu? Kalau begitu, makan saja sendiri. Saya memilih hidangan ini untuk Xiao Yan. Kalau begitu aku harus mencobanya. Anda. Luo Yan marah, sumpitnya tiba-tiba berputar ke bawah dan langsung menuju piring Su Yan. Sial, dia benar-benar menggunakan sumpit untuk menggunakan semua misteri teknik pedang Luoshen. Aku melihatnya dengan jelas. Sumpit gading plastik itu tiba-tiba terpisah, dan niat pedang tajam tertahan di dalamnya saat mereka melesat pergi seperti naga. Dengan bunyi klik, mereka menekan sumpit Luo Yan dan sepotong daging ke dalam piring. Ia berkata tanpa menyerah, bisakah kau lulus ujianku ini? Mendengus, Luo Yan mengerahkan tenaga dengan sumpitnya pelan, dan tiba-tiba menggoyangkan daging ke udara. Kemudian, sumpitnya bergerak seperti naga, dan ia menggunakan misteri teknik pedang Luoshen untuk menjepit daging di udara. Tatapannya tajam, dan aura yang kuat terpancar dari tubuhnya, seperti pedang yang berdering. Sumpitnya diselimuti pesona teknik pedang Luoshen, dan ia menggoyangkannya lalu mengirimkannya ke piring Su Yan. Aku melihatnya dengan jelas, mataku serius, embun beku berputar cepat di sekitar sumpit gading, dan aku menggunakan jurus kedua teknik pedang salju, energiku bagaikan bintang dingin. Tiba-tiba, gumpalan energi pedang meledak dan mekar di udara satu demi satu, menghalangi semua arah sumpit Luo Yan. Saat dia tertegun, aku melancarkan serangan secepat kilat, dan sumpit gading menusuk bagian bawah daging, lalu tiba-tiba tenggelam, menarik daging itu keluar. Jangan pernah pikirkan itu. Aura Luo Yan meledak, dan seberkas energi napas naga meraung. Sumpit-sumpit itu menyambar seperti guntur, menciptakan gelombang udara putih di udara, langsung menuju sumpit gadingku. Tante Yao memegang sepotong ikan di tangannya, melirik kami, dan berkata ringan, sial, tidak perlu menggunakan seni pernapasan naga tingkat 13 untuk makan, kan terlalu banyak. Auranya begitu dahsyat hingga aku terpaksa menggunakan teknik napas naga. Dengan teriakan pelan, aku duduk di bangku dan memanggil naga gurun yang sunyi. Seekor naga suci mengembun di bahunya, ganas dan agung. Sumpitnya tiba-tiba berputar mengikuti arah pedang teknik pedang salju, dengan cerdik menghindari serangan Luo Yan yang gigih. Sikat, Luo Yan menekan sumpitnya secepat kilat. Aku menjentikkan pergelangan tanganku dengan cerdik, dan sumpit gading itu tetap berada di kejauhan, tetapi potongan daging itu sudah melayang ke udara. Dengan tekad bulat dan tekad bulat, aku membuka mulut dan menggigit daging itu, mengunyahnya, lalu berkata, buruannya enak, terima kasih, Luo Yan. Luo Yan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Luo Wan mengerutkan kening dan berkata, ah Yan, ayo kita bertukar tempat duduk. Kamu tidak akan bisa menghabiskan makananmu dengan baik. Luo Yan masih mendengarkan adiknya. Setelah berpindah tempat duduk, dia menatapku dengan lebih tajam, seolah ingin segera mengusirku dari Zuixianju, tetapi dia tidak bisa. Luo Wan juga sangat cantik, dengan temperamen alami. Ia sangat ramping dan anggun, dengan sosok yang anggun dan fitur-fitur yang montok. Ia mengenakan seragam perempuan Akademi Yundong, yang membuatnya tampak sangat menawan. Terlebih lagi, temperamen Luo Wan sedikit lebih stabil daripada Luo Yan. Setelah duduk di sebelahku, ia mengambil gelas anggurnya, dengan lembut menyentuhkannya ke gelas yang kuletakkan di atas meja, dan berkata, Bu Yixuan, ayo kita pergi.
Berjalan, saya minum anggurnya. Luo Wan berbisik, maaf. Ah Yan memang pemarah sejak kecil. Meskipun agak sombong, dia baik hati. Awalnya dia tidak punya niat buruk padamu. Hanya saja, penampilanmu membuat hubungan antara dia dan Su Yan semakin memburuk. Itulah sebabnya dia menganggapmu duri dalam dagingnya, dan kau juga sama. Kau sama sekali tidak mengalah padanya. Apa kau pikir dia, orang nomor satu di Akademi Wanling, akan menerima semua ini? Aku tersenyum getir dan berbisik, Nona Luo Wan, bagaimana mungkin kau memintaku untuk menyerah? Bagaimana mungkin kau meminta Su Yan untuk menyerah? Sekali kau menyerah, itu artinya Su Yan telah memberinya harapan baru. Bukankah itu akan semakin menyakitinya? Luo Wan tertegun sejenak, matanya yang indah dipenuhi rasa hormat. Ia mengangkat sudut mulutnya dan berkata, seperti yang diharapkan dari seorang anggota keluarga Bu, kau bicara begitu tajam. Ngomong-ngomong terima kasih. Bagaimanapun juga, aku tidak ingin ada perselisihan antara keluarga Luo dan Bu. Ya, aku tahu. Setelah 3 putaran anggur dan 5 hidangan, seorang siswa dari Akademi Yundong berdiri dan berkata sambil tersenyum, hari ini ulang tahun Luo Yan. Makan dan minum saja pasti membosankan. Saya Huzan dari Akademi Yundong. Bagaimana kalau kita adakan kompetisi untuk memeriahkan suasana? Luo Yan berkata riang, pemilik Zuixianju sudah menyiapkan arena pertarungan di samping tempat ini. Huzan, silakan lakukan sesukamu. Bergembiralah dan berhentilah setelah selesai. Oke, Huzan meneguk segelas anggur lagi, melompat, dan terbang di udara langsung menuju arena. Gerakan tubuhnya luar biasa, setidaknya mencapai alam kesempurnaan agung. Seperti yang diduga, berapa banyak dari mereka yang bisa masuk Akademi Yundong yang mudah dihadapi? Aura Huzan sungguh hikmat dan kaya, dan setidaknya ia telah mencapai puncak alam kendali manusia. Berdiri di arena, ia mengangkat satu tangan, memadatkan pedang panjangnya, dan berkata, ini adalah kompetisi bela diri untuk memeriahkan suasana. Sudah waktunya untuk berhenti. Siapa yang berani melawanku, Huzan? Dalam sekejap, seorang siswa yang mengenakan seragam Akademi Pemurnian memadatkan pakaian spiritual, melompat ke atas panggung, dan berkata sambil tersenyum, Xiao Chen dari Akademi Pemurnian, tolong ajari aku. Dalam sekejap mata, kedua pria itu bertarung bersama. Xiao Chen menggunakan teknik pedang tingkat menengah tingkat 3, yang telah dikultivasikan hingga mencapai tingkat kesempurnaan agung. Saat pedang diayunkan, embun beku terasa menyegarkan, seolah-olah datangnya musim dingin yang parah. Bahkan para siswa di meja sekitarnya menggigil kedinginan. Niat pedangnya dingin dan mudah berubah, dan gerakan tubuhnya juga sangat lincah. Sebagai siswa Akademi Pemurnian, ia sebenarnya setara dengan Huzan. Kapan? Pedang panjang Huzan memancarkan getaran yang kuat, mengguncang baju spiritual Xiao Chen. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum tipis. Niat pedangnya membara, dan ia menggunakan teknik pedang api, yang tampaknya merupakan seni bela diri kelas 2 yang juga telah ia kembangkan hingga mencapai tingkat kesempurnaan agung. Dalam sekejap mata, ia mulai menekan Xiao Chen dengan pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya. Luo Yan duduk tegak di kursinya dan berkata dengan tenang, Huzan, berhentilah main-main. Akhiri pertarungan dan cari lawan yang lebih kuat. Di tengah pertempuran sengit itu, Huzan tiba-tiba tertawa dan meraung, dan teknik napas naga tingkat 8 melonjak. Konsepsi artistik dalam pedang panjang itu tiba-tiba naik ke tingkat yang lebih tinggi. Momentum persatuan antara manusia dan alam begitu menakjubkan, dan ia tiba-tiba mengayunkan pedangnya dan menjatuhkan Xiao Chen. Saya kalah. Wajah Xiao Chen tampak agak jelek. Awalnya ia mengira akan mendapat tepuk tangan meriah melalui kompetisi ini, tetapi ia tidak menyangka akan kalah secepat itu. Huzan tampak bangga. Ia menatap para siswa yang hadir di perjamuan sambil tersenyum dan berkata, adakah siswa yang lebih kuat yang berani menantangku? Keheningan menyelimuti, dan tak seorang pun ingin menyinggungnya. Lagi pula, ia berasal dari Akademi Yundong, seorang guru yang telah mempraktikkan ilmu pedang kelas 2 hingga mencapai tingkat penyatuan antara manusia dan alam. Siapapun yang pergi ke sana pasti akan malu. Saat itu, tatapan Huzan tertuju padaku dan dia berkata sambil tersenyum, siswa Bu Yixuan, kau diakui sebagai orang nomor 1 di Akademi Rise, dan sekarang kau adalah orang nomor 1 di Abyss. Huzan tidak berbakat, tolong ajari aku. Aku tahu bahwa Huzan ini pasti diatur oleh Luo Yan untuk menguji kartu trufku. Su Yan segera berdiri dan berkata dengan tenang, aku akan melawanmu. Aku menggenggam tangannya dan menggelengkan kepala. Apa kau lupa kalau aku pengawal pribadimu? Sekarang biar aku saja. Hal-hal seperti ini wajar saja untuk pengawal kecil sepertiku. Saat berkata demikian, aku menoleh ke arah Luo Yan dan berkata sambil tersenyum, aku hanya akan bertanding 1 kali hari ini, oke? Luo Yan merentangkan tangannya dan tersenyum, semuanya tergantung padamu. Saya berdiri, melangkah di atas kursi, dan melompat lebih dari 10 meter, mendarat dengan ringan di atas panggung. Penguasaan gerak kaki Yanyun saya sungguh mengesankan.
Hanya dengan memamerkan kemampuan saya mendapatkan tepuk tangan dan sorakan dari banyak mahasiswa yang hadir. Lagi pula, saya mewakili 5 perguruan tinggi besar, dan sebagian besar mahasiswa yang hadir berasal dari 5 perguruan tinggi besar tersebut, jadi tentu saja mereka lebih suka saya menang. Bu Yixuan, beri orang-orang dari Akademi Yundong pelajaran. Ya, beritahu mereka bahwa kami di 5 institut besar juga punya para ahli. Kalahkan Huzan ini, dia sudah sangat arogan selama bertahun-tahun. Huzan menarik napas dalam-dalam, aura hikmat terpancar darinya, seolah-olah ia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Ia menggenggam pedangnya erat-erat dengan kedua tangan dan berkata sambil tersenyum, Bu Yixuan, tolong ajari aku. Biarkan aku melihat seberapa kuat orang nomor 1 di jurang itu. Bisakah dia menggoyahkan dominasi Yunqi di Akademi Wanling? Maumu? Aku berteriak pelan, dan tiba-tiba keajaiban gurun naga Wastelen mengembun di sekitarku. Teknik napas naga dilepaskan dengan momentum yang dahsyat, dan pada saat yang sama, cahaya biru tua dari 5 gaya yang tergabung menjadi satu mengalir ke dalam pedang bulan. Dengan suara siulan pelan, udara di sekitarku dengan cepat memadat dan membeku saat pedang itu menusuk. Suasana dingin menyebar dalam sekejap, dan niat pedang es yang dahsyat menembus udara, membawa aura seberat gunung. Pedang terbang bagaikan embun beku, dan manusia serta alam berada dalam harmoni. Ledakan, dentuman, dentuman. Papan-papan kayu di tepi arena tak mampu menahan kekuatan penghancur aura ini dan hancur berkeping-keping. Ilmu pedang kelas 2 Huzan bahkan tak mampu mengerahkan setengah kekuatannya. Pedang spiritual itu terus berdenting dan bergetar. Menghadapi ilmu pedang terbaik dari teknik pedang negeri salju, seolah-olah ia sedang mengagumi sang raja. Aura berat di udara terus menghancurkan, dan bahkan ruang pun mulai berderit, retak, dan berkerut. Huzan mundur beberapa langkah, niat pedangnya menghilang, dan dia berteriak keras aku menyerah. Semua orang yang hadir tercengang. Tentu saja ekspresi Luo Yan menjadi semakin buruk. Hanya dengan satu pedang, dia memaksa guru Akademi Yundong untuk mengaku kalah. Ini terlalu mengerikan. Namun, Huzan ini tampaknya kuat tetapi sebenarnya lemah, dan kekuatannya sebenarnya tidak sebaik Cumu, orang nomor 1 di Akademi Pemurnian. Wajah Luo Yan memucat, dan dia diam-diam berkata sungguh sia-sia. Jelas, dia tidak menyangka Huzan akan mengaku kalah tanpa perlawanan. Kali ini, Akademi Yundong benar-benar dipermalukan. Saya turun dari arena, langsung kembali ke matras, dan duduk untuk melanjutkan makan. Su Yan, Tang Kueran, dan Tante Yao menatap saya dengan tatapan bagus sekali dan senyum manis di wajah mereka. Wajah Sang Rong dipenuhi amarah. Ia menekan meja dengan tangan kirinya, mengangkat tangan kanannya, dan membentuk setelan spiritual. Ia berkata, orang nomor 1 di jurang itu memang kuat. Bu Yixuan, maukah kau bertarung denganku, Sang Rong? Ia adalah salah satu dari 4 Master Agung Yundong. Meskipun masih berada di tahap awal alam kendali bumi, ia sangat berbakat dan dapat memaksimalkan potensinya dalam pertempuran. Setelah kekuatannya mencapai puncak, kemungkinan besar kekuatannya tidak akan kalah dari tahap tengah alam kendali bumi. Sang Rong, seperti Luo Yan, telah berlatih bela diri sejak kecil dan telah menerima pelatihan yang sangat lengkap. Ia juga dilindungi oleh teknik napas naga. Ia benar-benar berbeda dari para pembunuh dan tentara bayaran di alam kendali bumi yang saya temui di pegunungan Lingyun. Ia memiliki latar belakang keluarga yang kuat, dan meskipun ia juga berada di tahap awal alam kendali bumi, terdapat perbedaan yang sangat besar di antara mereka. Aku bisa menggunakan 5 jurus gabungan untuk menghabisi Xiang Yi dan Xiao Chusheng, tapi aku mungkin tidak bisa mengalahkan tuan muda selevel Sang Rong dan Luo Yan. Bahkan jika aku menggunakan 6 jurus gabungan, aku mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Faktanya, kekuatan Luo Yan jauh lebih kuat daripada Fang Qingyuan di puncaknya. Perbedaannya sangat jauh. Memikirkan hal ini, aku tak kuasa menahan rasa syukur atas keputusanku. Aku berkata, tidak, aku sudah bilang sebelumnya kalau aku hanya akan menerima satu tantangan ini. Kita di sini untuk makan, bukan untuk berkelahi, kan? Mata indah Luo Wan berkedip-kedip saat ia mencoba menenangkan suasana. Benar, kita jelas di sini untuk merayakan ulang tahun Ahyan, tapi sekarang kita malah bertengkar dan saling menghabisi. Ada apa ini Sang Rong, duduk dan makanlah. Luo Wan, seperti kakaknya, Luo Yan, berada di tahap tengah alam kendali bumi dan juga sangat mahir dalam seni pedang Luoshen. Kekuatannya bahkan lebih besar daripada Sang Rong, yang juga merupakan salah satu dari 4 agung gerakan awan, sehingga Sang Rong terpaksa mendengarkan kata-katanya. Ia hanya bisa mengerutkan kening dan menatapku dengan marah, sambil berkata, sepertinya jika aku ingin merasakan seni pedang domain salju yang terbaik, aku harus menunggu sampai lain kali. Apa yang kamu tunggu lain kali? Su Yan melihat sekeliling dengan mata indahnya dan berkata dengan tenang, Sang Rong, kau adalah penguasa alam kendali bumi,
sementara Bu Yixuan baru saja memasuki alam kendali manusia, dan kekuatannya masih di tahap awal alam kendali manusia. Kau terus bilang ingin mempelajari teknik pedang domain salju, tapi jelas kau hanya menindas Bu Yixuan. Apa gunanya menindas orang yang lebih lemah darimu Paman Long? Kemarilah, temani Tuan Muda Sangrong bertarung. Tak jauh dari sana, Paman Long datang melayang, tubuhnya bergerak bagai awan, auranya memancar. Ia berdiri di samping kami bagai gunung raksasa, menangkupkan tinjunya dengan hormat dan berkata sambil tersenyum, sesuai perintah Anda, Nona. Panjang Tuan Kipas Panjang. Wajah Sangrong memucat. Paman Long adalah orang nomor 1 dalam daftar naga dari daftar naga dan harimau. Dia berada di tahap tengah alam Tianyu dan memiliki kekuatan yang sangat besar atas Sangrong. Jika dia bersaing dengan Sangrong, hasilnya akan ditentukan hanya dengan satu gerakan. Suyan tersenyum tipis dan berkata, Tuan Sangrong, kekuatanmu satu tingkat lebih tinggi daripada Bu Yixuan. Paman Long kebetulan berada di tahap tengah alam Tianyu, yang juga satu tingkat lebih tinggi daripadamu. Wajar dan masuk akal bagimu untuk menantang Paman Long. Bagaimana? Apakah kau ingin bertarung? Sangrong terkekeh canggung dan berkata, lupakan saja. Tuan Long Fan adalah master yang terkenal di dunia dalam peringkat naga dan harimau. Aku tidak akan berani menantangnya. Tadi hanya bercanda. Kenapa teman sekelas harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka saat bertanding dan tolong jangan terlalu dipikirkan, Suyan. Aku hanya ingin tahu seberapa hebat teknik pedang domain salju. Bagus, Paman Long. Lanjutkan makanmu. Ya, Nona. Suyan tersenyum, mengambil sepotong besar daging bison, dan menaruhnya di piringku, sambil berkata, pengawal kecil, makanlah lebih banyak. Hanya dengan makan lebih banyak, kau akan punya kekuatan untuk bekerja untukku. Tak lama kemudian, suasana di meja makan menjadi harmonis, dan semua orang saling bersulang. Beberapa siswa ahli dari Akademi Yundong berulang kali menunjukkan rasa hormat mereka kepada Suyan dan Tang Kueran. Lagi pula, kedua gadis cantik ini adalah putri dari dua penguasa besar timur dan utara, dan mereka mengendalikan hidup dan mati kerajaan federal. Begitu mereka bisa dekat dengan mereka, itu berarti masa depan yang cerah. Sayangnya, mereka hanya minum-minum. Suyan acuh tak acuh, sementara Tang Kueran bersikap dingin. Kedua gadis itu sama sekali tidak tertarik pada para master Akademi Yundong ini. Lagi pula, apa yang mereka pelajari hanyalah seni bela diri kelas 2, sementara yang dipelajari Suyan dan Tang Kueran adalah keterampilan keluarga kelas atas. Mereka tak tertandingi, jadi wajar saja mereka tidak tertarik. Sore harinya, setelah makan dan minum, kami kembali ke akademi. Kami tidak ikut Luo Yan dan yang lainnya, melainkan pergi lebih dulu. Di jalan pejalan kaki, dedaunan gugur dari pepohonan di kedua sisi jalan berkibar terus-menerus. Daun-daun gugur di jalan itu berputar-putar tertiup angin musim gugur, yang sungguh suram. Suyan bahkan bergidik, matanya yang indah penuh dengan kegembiraan. Ia berkata, sepertinya sudah waktunya membeli baju musim dingin. Tang Kueran tersenyum gembira dan berkata, ayo kita beli bersama nanti. Suyan berbalik dan menatapku lalu bertanya, Bu Yixuan, mengapa kamu tidak bicara? Tante Yao terkekeh, hari ini, Luo Yan sepertinya akan membawa semua siswa Akademi Yundong untuk menghajar Master Bu. Dia pasti ketakutan setengah mati. Aku menyentuh hidungku dan berkata, aku tidak takut, bodoh. Tapi aku merasa sedikit gelisah. Aku merasa seperti sedang diawasi. Untungnya, Luo Yan seorang pria sejati. Dia hanya melakukan sesuatu secara terang-terangan dan tidak akan melakukan hal-hal mencurigakan secara diam-diam. Kalau tidak, akan sangat merepotkan. Liu Tong'er mengedipkan mata berbinarnya dan berkata, jangan khawatir, saudara Bu Yixuan. Luo Yan selalu memiliki reputasi yang baik di Akademi Wanling. Bahkan jika dia ingin mengincarmu, dia hanya akan mengalahkanmu secara langsung dan tidak akan pernah menggunakan taktik licik. Ya, aku mengerti. Aku menarik napas dalam-dalam. Luo Yan memang pesaing yang patut dihormati, tapi kekuatan kita saat ini terlalu tidak seimbang. Dia satu ranah mayor ditambah satu ranah minor lebih tinggi dariku. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, aku khawatir aku takkan sanggup menahan 3 serangan saja jadi, aku benar-benar butuh waktu untuk berkembang dan mendapatkan pengalaman. Sayangnya, waktunya terlalu singkat. Hanya tersisa 3 bulan sampai perintah perekrutan naga dan harimau dikeluarkan. Aku tak tahu seberapa jauh aku bisa berkembang dalam 3 bulan ini. Mata indah Suyan berbinar-binar, ia tersenyum penuh pengertian. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau kita berlima mendaftar untuk berlatih di pegunungan Lingyun? Sudah lama kita tidak berlatih bersama. Instruktur pasti setuju. Dengan begini, kita tidak hanya bisa berlatih dan berkembang di pegunungan Lingyun, tapi juga bisa menghindari gangguan Luo Yan dan melindungiku dari incaran Luo Yan dan yang lainnya. Bagaimana? Ide bagus. Aku melambaikan tangan dan berkata, begini saja. Daftar sekarang juga. Kurasa instruktur Lan pasti akan menyetujuinya.
Kalau begitu, jangan masuk kelas sore ini. Pergilah dan persiapkan beberapa bahan dan obat untuk kultivasi di pegunungan Lingyun. Keempat gadis itu mengangguk serempak, wajah mereka dipenuhi senyum penuh harap. Sepertinya mereka sudah terlalu lama berlatih di Akademi Wanling dan sudah lama bosan hidup seperti burung emas dalam sangkar. Mereka sudah lama ingin berjalan-jalan. Meskipun pegunungan Lingyun penuh bahaya, kekuatan kami berlima telah meningkat pesat, dan sudah jauh berbeda dari masa lalu. Su Yan sudah berada di tahap akhir alam kendali manusia, Tang Kueran akan segera memasuki tahap akhir alam kendali manusia, dan Tan Tai Yao serta Liu Tong'er keduanya berada di tahap awal alam kendali manusia. Seni bela diri yang mereka latih telah mengalami kemajuan pesat, dan bahkan memasuki gunung ketiga pegunungan Lingyun pun mungkin bukan hal yang mustahil. Benar saja, setelah menerima lamaran kami, Lan langsung setuju dan mengajukan permohonan untuk ikut bersama kami, tetapi kami menolaknya. Mengapa kau tidak membiarkanku pergi? Lan tampak tidak senang, tetapi kemudian senyum ambigu muncul di wajahnya. Ia menatapku, lalu Su Yan, dan berkata sambil tersenyum, aku mengerti. Mungkin kau merasa instruktur menghalangi jika kami tidak di sini, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan di pegunungan Lingyun. Cek, pegunungan Lingyun adalah hutan purba dengan pemandangan indah dan puncak-puncak yang saling tumpang tindih. Memang tempat yang bagus untuk kultivasi ganda. Tapi kalian berlima pergi bersama kalian berempat adalah wanita cantik. Itu Bu Yixuan, kau bisa mengatasinya. Aku menatapnya dengan tatapan kamu tahu maksudku dan berkata, jangan khawatir, mentor. Bagaimana mungkin seorang pria bisa menolak? Lan merenung sejenak, lalu mengeluarkan botol giok dari dadanya. Ia berkata, ini pil yang kudapat dari seorang pertapa di pegunungan waktu aku masih muda. Namanya pil naga harimau. Satu pil kecil saja akan membuatmu penuh energi dan tombakmu tak terhentikan. Jangankan 4 wanita cantik yang memukau, 40 pun tak masalah. Su Yan, kenapa kau menghunus pedangmu? Tang Kueran juga tampak tak berdaya. Kadang-kadang saya benar-benar ingin menendang kedua orang ini sampai mati. Aku menolak tawaran Lan dan berkata, Guru Lan, kita akan berlatih di pegunungan Lingyun selama sekitar setengah bulan sampai sebulan. Target kita adalah binatang buas tingkat 7 di pegunungan ketiga dan keempat. Dalam sebulan, masing-masing dari kita harus maju setidaknya satu alam kecil. Tolong bantu aku menulis laporan perjalanan pelatihan ini dan serahkan ke kantor akademi. Baiklah, tidak masalah, tapi wakil dekan baru saja pergi ke wilayah utara, jadi kalau aku serahkan sekarang, itu juga untuk asisten Sulu. Kamu yakin mau menulisnya? Aku ada janji malam ini. Apapun yang kamu inginkan, itu tidak penting. Aku mengangguk dan berkata, karena kita sudah melapor, ayo kita kembali dan melakukan persiapan sendiri, lalu berangkat besok. Baiklah, hati-hati di jalan. Sore harinya, saya pergi ke apotek di pinggir jalan pejalan kaki untuk membeli obat. Saya membeli beberapa pil penyembuh, pil hemostatik, pil kidarah, dan pil penghilang stasis darah. Untuk makanan, saya membeli ribuan roti pipih dan melemparkannya ke dalam cincin tulang ruang saya. Saya juga menyiapkan banyak minyak, garam, saus, cuka, dan bumbu lainnya. Ketika saya sudah siap, Su Yan menarik lengan baju saya dan berkata, ayo beli baju. Membeli baju? Baju apa? Kali ini kita tidak akan mengenakan seragam Akademi Wanling ke pegunungan jiwa. Betapapun mewahnya, Kueran, Ayao, Tong'er, dan aku telah memutuskan untuk bepergian dengan barang bawaan yang sedikit dan berganti pakaian baru. Kalian juga. Tak lama kemudian, mereka menemukan diri mereka di deretan toko pakaian. Seperti yang diharapkan, ini adalah salah satu daerah paling makmur di kota Lingshui, dengan semua jenis wanita datang dan pergi. Di sebuah toko yang khusus menyiapkan pakaian untuk praktisi spiritual wanita, Su Yan dan Tan Tai Yao masing-masing telah memilih satu set pakaian. Su Yan tampak sangat menyenangkan dipandang dengan pakaian barunya. Dia mengenakan jaket krem dengan kaos ketat putih di baliknya, yang dengan sempurna menguraikan sosoknya yang halus dan anggun. Sebuah ikat pinggang kulit melilit pinggangnya yang kecil, dengan 2 belati tergantung di atasnya, tergantung di tepi pantatnya yang bulat dan kencang. Dia mengenakan celana pendek krem di tubuh bagian bawahnya, dan kedua kakinya yang seputih salju dan ramping tampak penuh kesekian seperti lemak yang mengeras, sementara bantalan lutut yang indah dan sepatu bot pendek dari kulit sapi menambahkan sedikit semangat heroik. Seluruh orang itu seperti batu giok alami. Sangat cantik, bahkan Tan Tai Yao berseru kagum dan berkata sambil tersenyum, seperti yang dikatakan legenda akademi. Su Yan punya 3 harta karun kaki jenjang, celana pendek ketat, dan pinggang ramping. Sekarang sepertinya reputasinya memang pantas. Wajah Su Yan memerah. Apa yang kau bicarakan? Pilih beberapa pakaian. 180.